Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman Dream Team AFC Plus One yang luar biasa malam ini. Terima kasih banyak untuk waktunya malam ini ya, kita semua, wah rame ya, Nova lihat ada 28 partisipan nih, luar biasa malam ini ya. Nah, dan bukan suatu kebetulan kalau malam ini juga satu momen yang luar biasa kalau kita kedatangan narasumber yang buat Nova ini keren banget, karena jujur waktu mau mulai aja Nova pribadi pertama kali itu karena ditelepon video call sama Ibu Titin gitu. Jadi ya Kaita ya, jadi Nova Nova boleh sambil sharing nih pembukaan Boleh. bahwa awal Nova mau jalan aja setelah 2 tahun bergabung di AFC itu belum jalan-jalan, masih mandek kayak ini, aduh nggak tahu deh. Terus tiba-tiba datang ke Makaita dan salah satu yang menginspirasi Nova untuk berjalan itu adalah Ibu Titin. Dan luar biasa malam ini kita kedatangan Ibu Titin yang buat Nova pribadi ini sangat menginspirasi ya, semangatnya, ceritanya yang luar biasa. Nah, Nova nggak mau panjang lebar lagi nih Bu Titin dan teman-teman semua. Jadi Nova mau langsung aja panggil Bu Titin, di mana Nova mau Bu Titin tuh cerita. Nova tuh waktu awal aja yang ngomong sama Bu Titin tuh, Nova aja ikut nangis gitu loh. Jadi gimana Nova ngerasain Bu Titin itu sharing dari hati, awalnya Bu Titin, kenapa sih Bu Titin mau jalanin yang buat Nova aja waktu diajak-ajakin tuh, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya berat deh, gimana nih cara jalanin, aduh nggak punya temen, banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum mulai aja udah mulai mengintimidasi. Nah, silakan Bu Titin, sharing dong sama kita semua yang membuat Bu Titin tuh ibaratnya mau jalan sampai sekarang tuh ngegaspol terus di AFC. Silakan Bu Titin. Oke, Mbak Nova, terima kasih atas waktunya. Semoga juga Mbak Nova jalan terus, action terus. Amin, amin, amin. Dan oh iya, teman-teman semua kalau ada pertanyaan, mau komentar silahkan ya. Kita terbuka, kita boleh di chat juga boleh. Nanti Nova bisa tanya ke Bu Titin dan kita bisa sharing sama-sama. Oke, Bu Titin silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Boleh saya sharingkan kenapa saya bisa bergabung di AFC dengan kendala saya yang semua waktu awal pandemi serba susah. Saya belum pernah ada di bisnis jaringan. Dikenalkan sama upline saya awal pandemi pun saya untuk bertahan di Solo bisa makan saja susah. Tapi saya orang yang selalu suka tantangan dimanapun. Ini produk mahal. Tapi saya waktu itu ya udah ada niat aja, ada niat dan kemauan. Sama upline coba gini, besok Mbak datang ke seminar, saya datang. Tanpa ditemani upline, tanpa teman siapa, saya tanpa tanya siapa, ya udah duduk di depan gitu aja, mendengarkan ilmunya. Oh ternyata kok produknya bagus, dalam benak saya itu, saya ingat-ingat terus malamnya gitu, aku harus gerak. Saya orang yang nggak pernah takut ketemu orang dari awal pandemi sampai sekarang, tapi jangan ditiru. Tapi karena yakin. Boleh nggak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, Bu Titin ini pekerjaannya waktu awal pandemi, sebelum pandemik itu apa sih? Gitu. Oh ya, oke. Pekerjaan saya sebagai terapis tukang pijit lah. Ibaratnya saya langsung masuk di aplikasi GoLive yang Go Message-nya ya. Saya waktu itu pertama melamar di sana, di interview langsung aplikasi saya on. Saya satu hari bisa ambil 4 job durasi 2 jam semua waktu itu. Saya sampai pulang jam 3 pagi. Tuh, rajin ya orangnya, ketahuan ya, ngicit. Dan di Solo di antara 800 terapis saya selalu nomor 1 yang terbaik. Dapat bonus terus, dapat nomor saya selalu di save sama member-member saya. Sampai sekarang pun masih ada, karena apa? Saya selalu mencintai pekerjaan saya. Jadi mengerjakan pekerjaan ini 1 jam, 90 menit, 2 jam, bukan asal kerja selesai waktu dapat uang, tidak. Tapi perasaan, rasa ikhlas saya, itu semuanya connect, menyatu. Dari cara ngobrol saya saja, beliau sudah pada enak nih mbaknya gitu.
Bukan kita kerja apapun, bukan jangan uang dulu yang kita pikirkan. Jadi sebelum pandemik, Mbak Titin ini terapis ya, pergi ibaratnya door to door untuk terapi orang ya, untuk pijit gitu ya. Lalu tentu pas dengan adanya pandemik, jadi berdampak banget ya, Bu Titin ya. Oh, awal pandemi kurang 1 minggu itu sudah aplikasi collab ditutup. Kami semua menjerit, nggak bisa bertahan di Solo karena pandemi yang awal semua orang ketemu orang takut. Mereka sudah nggak ada job, tapi customer saya masih berani ketemu saya. Saya juga yakinkan diri saya baik-baik saja. Saya masih ada job 1-2 gitu untuk bisa bertahan di Solo, untuk makan aja sih waktu itu. Bahkan sering saya tidak makan di Solo waktu itu, tidak ada yang tahu, tapi saya tidak pernah bercerita sama siapa. Ayo. Luar biasa ya. Jadi Mbak Titin nggak pernah nunjukin ya kalau Mbak Titin tuh ibaratnya sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit ya. Tidak pernah cerita sama siapapun, ya harus saya atasi sendiri. Bahkan di awal pandemi, sebelum pandemi itu saya juga harus mengurus perceraian saya di rumah tangga saya. Jadi 2 masalah itu ada, pandemi, perceraian, tapi itu semua malah memacu semangat saya kalau saya harus bisa. Luar biasa ya Bu Titin ya. Terus Bu Titin awal Bu Titin kenal dengan AFC itu gimana ceritanya? Tuh sampai Bu Titin mutusin oke nih saya harus ambil langkah, oke start di AFC. Ini kayaknya satu peluang yang nggak boleh dilepas nih. Seperti apa sih? Ini dari customer saya, langganan saya, customer saya juga. Cuma beliau tanya gini, Mbak Titin kalau kerja micit capek enggak? Capek Pak. Kalau saya ajarin kerja cerdas mau enggak? Apa itu Pak? Saya kenalkan farmasi AFC. Farmasi AFC apa juga belum tahu, dijelaskan beliau. Gini-gini kita jalankan bisnisnya aja. Gimana Pak? Saya langsung waktu itu juga multi level ya Pak. Langsung gitu. Padahal saya enggak tahu multi level itu apa. Anggap saya jelek gitu aja waktu itu. Langsung yang mengenalkan saya ini, jangan lihat multi level itu dari negatif dulu. Tidak semuanya multi level jelek. Mbak Titin kan belum pernah ikut multi level, belum juga. Jadi ya udah besok datang aja. Dari situ saya mulai membuka pola pikir saya. Oh iya ternyata tidak, multi level tidak jelek yang seperti yang saya kira. Orang saya juga nggak tahu multi level itu apa, nggak tahu kok. Nggak tahu multi level apa, tapi cuma dengar-dengar dari orang kalau multi level tuh begini, negatif gitu ya Bu Titin ya. Jadi di pikiran Bu Titin udah negatif aja gitu ya. Negatif, udah jelek, udah nggak mau gitu. Tapi ya terus disuruh hadir seminar itu, saya seminar mulai, oh iya juga ya kalau saya di Yona sekarang udah pandemi, saya untuk ada job juga susah. Gimana saya bisa merubah nasib? Nah di situ ada kekuatan. Kalau kemarin-kemarin orang yang nggak anggap, remehkan, hina saya, itu merupakan motivasi bagi saya. Bukan saya itu nanti kalau saya begini-begini biar disanjung, tidak. Apa tuh kalau udah denger Bu Titin yang ngomong tuh dari awal udah speechless gitu. Jadi karena berasa ya ngomongnya tuh cerita dari hati yang dialamin sendiri gitu kan ya Bu Titin. Terus kan nggak mudah ya Bu Titin, maksudnya kadang orang ditawarin aja terus banyak alasan lah yang mungkin kita sendiri ngalamin gitu. Aduh mau ngeluarin uang buat ibaratnya itu kan sebenarnya barang yang kita beli ya, superfood yang kita beli, yang kita konsumsi sendiri, sebenarnya nggak ada modal, tapi ketika ditawarin berapa sih harganya gitu, itu buat kita aja mungkin, aduh kayaknya sayang banget ngeluarin duit segitu. Nah itu Bu Titin tuh ngalamin nggak sih? Kalau saya gini, bodoh amat mau orang percaya atau tidak, mau mentertawakan saya atau tidak, yang penting saya kemanapun ada job mijit di jalan, dimanapun saya info AFC waktu itu saya belum menguasai tentang produknya seperti apa, sistemnya seperti apa, belum berbonus, belum merasakan, belum bisa join. Kemana-mana cerita-cerita, setelah ada job mijit itu ada uang 300.000, berapa gitu, aku langsung beli sasetan kayak gini nih, saya bawa. Kadang orang beli 1, beli 2, betul. Nah dimanapun saya harus, kadang nggak bawa ini, cuma saya informasi lewat mulut saya aja. Andaikan ditolak, nggak didengar, nggak apa, saya nggak rugi kok, gitu dalam hati saya, gitu aja. Gimana sih Bu Titin caranya, misalnya nih Bu Titin ketemu sama customer nih,
Misalnya, Ya. Bu Titin nih tahu nih kayaknya nih butuh gitu. Gimana sih cara Bu Titin pertamanya tuh ngomong gitu? Mungkin kan kadang-kadang teman-teman tuh, aduh nggak bisa ngomong, mau mulainya gimana? Seperti apa sih Bu Titin contohnya kalau Bu Titin memperkenalkan atau menceritakan produknya? Kalau saya membawa diri saya kemana saja, saya kondisikan diri saya dulu. Mau berinteraksi, ketemu di mana, jumpa di sana, ya saya ini yang menguasai semuanya dalam hal misalkan bangun komunikasi dulu, saya nggak takut di mata Tuhan. Bagi saya sama kok, maupun background-nya apapun, saya prinsip saya begitu. Yang penting saya tidak melanggar norma-norma etika apapun gitu. Jadi kalau saya jumpa di rumah makan, di ATM, dimanapun ya udah saya perkenalkan diri saya. Kalau boleh kenalan, kalau tadinya ngobrol yang santai-santai dulu, kalau sudah berkenan bisa tukeran nomor HP enggak gitu. Saya ceritakan diri saya, oh ya saya ada kerja, dulunya saya tukang pijit, terapis, tapi sekarang saya ada jalankan bisnis ALC ini. Setelah join, kalau dulu ya cuma ini produk bagus, ini bisa sakit ini tersolusikan gini-gini. Kalau memang dari awal saya dengarkan itu kita tidak boleh bilang sembuh karena overclaim ya, karena kita bilang obat. Dari situ kan saya seminar tidak pernah tidak hadir, tapi ada hadir gitu. Kalau ada job mijit itu saya keluar gitu aja. Langsung mentor saya, Mbak Titin, mulai sekarang jangan setengah-setengah, harus korbankan salah satu. Saya pikir iya juga ya, kalau saya dua-duanya nanti fokus saya kebagi. Jadi waktu itu saya benar-benar cari ilmu dulu, meskipun harus bertahan nggak ada uang. Dan pernah 300.000 saya beli ini dapat 5 dari upline saya. Pasien saya, customer saya itu ada sakit lambung, suruh ke rumahnya, ternyata ini di utang juga, 1 minggu baru dibayar. Bener 3 hari 3 malam saya nggak makan waktu itu. Jadi benar-benar, aduh ibaratnya udah pol-polan ya, Bu Titin tuh udah pokoknya pasrah jalanin ini dari seberapapun uang yang Bu Titin punya, ya Bu Titin abis-abisan ya buat di sini gitu ya? Iya, bahkan untuk saya ada job itu buat biaya operasional, waktu juga kalau keluar harus ada uang bensin, harus makan. Waktu awal pandemi kan orang bisanya untuk bisa bertahan makan aja susah. Nah itu gimana Bu Titin meyakinkan mungkin dari orang-orang terdekat Bu Titin yang Bu Titin kenal deh, kadang kita nemuin misalnya kita tahu nih ini orang terdekat kita sebenarnya perlu dari segi ekonomi gitu kan. Nah itu gimana sih Bu Titin meyakinkan, karena kadang kita suka ngomongnya gimana gitu kan, nanti dikirain lu deketin kita cuma butuh duit juga dari sini kan. Nah itu kan yang kadang-kadang udah ke doktrin kita duluan, rasa takut itu. Nah Bu Titin tuh gimana ngomongnya ke calon prospek? Kita gali kebutuhannya calon prospek itu. Kalau beliau sakit, ya kita pahamkan produknya ini bisa solusikan sakit ini itu, karena ada hak paten fungsi manfaat kan. Nah, semuanya kan ada hak paten fungsi manfaat. Ini beda dengan herbal, ada uji klinis dan hak paten fungsi manfaat. Kalau kita berobat ke medis itu kan kita bisa menekan gejalanya saja, mengurangi rasa sakit, tapi tidak mengatasi akar sumber masalah yang ada. Gitu, itu orang yang sakit ini mulai, dan kalau sakit terus-menerus berobat medis kan bahan kimia kan mengendap di ginjal kita, lama-lama ginjal rusak. Kalau kita bisa memahamkan dengan baik, meskipun harga mahal, karena ini untuk menyambung nyawa, berjalannya waktu kan saya bisa bawa produk ini meskipun mahal bisa tembus ke siapapun. Sakit tidak pandang kaya miskin kok, tidak memilih, datang juga tidak minta izin. Benar-benar. Itu poinnya bagus banget ya Bu Titin. Bahwa tadi Nova dapat poin dari Bu Titin ya, orang sakit atau penyakit itu nggak kenal siapapun. Mau yang nggak punya uang, yang punya uang bisa kapan aja ya kalau Tuhan udah kasih kita satu ujian ya Bu Titin. Yeah. Nah itu bisa kita pakai ya poin-poin itu ya. Nah terus kalau misalnya nih kita tahu kadang ada juga orang yang punya uang, tapi buat spend money segitu tuh mikir berulang kali. Padahal buat kesehatannya dia atau buat pensiunannya dia. Nah itu gimana sih Bu Titin ngadepin orang yang punya duit nih? Mungkin Nova sendiri juga pernah ngalamin lah ketemu orang yang kita tahu sebenarnya kayaknya dia tuh punya duit deh, tapi
udah ngomong ngalor ngidul, kayaknya berat banget buat ngeluarin duit segitu. Nah, gimana triknya Bu Titin nih? Kita bisa dari hati ke hati ya. Lewat kita di AS ini kita bisa jadi jalan solusi bagi siapapun di luar sana. Kalau di luar sana orang untuk makan aja susah, kita bisa hadir. Karena saya pernah merasakan Pak Bu tidak bisa makan di bawah di titik nol itu, yang semuanya udah saya rasakan itu tidak enak, tidak nyaman, tidak semuanya orang peka. Bahkan teman terdekat, saudara siapapun itu tidak akan hadir di saat kita di bawah. Lewat kita bisa hadir di sini, bisa jadi jalan solusi bagi siapapun di luar sana. Harus selalu bisa lama-lama beliau juga join juga, udah diminum. Kalau Bapak keberatan untuk bisa jalankan bisnisnya, cukup kasih data referensi ke saya yang pahamkan gitu kan. Beliau tidak usah kerja, lama-lama beliau akan cerita sendiri kok kalau sudah merasakan produknya juga. Iya. Luar biasa ya. Karena nggak gampang loh, ngeyakinin diri kita sendiri aja nggak gampang, tapi Bu Titin tuh ngomongnya udah, karena emang salah satu yang penting ya kita yakin ya Bu Titin ya, kita harus yakin, harus yakin ya. Produk bagus, ada hak paten fungsi manfaat. Terus Bu Titin, perasaan Bu Titin nih, pasti kan apa ya, waktu dapat Konichiwa itu gimana perasaannya sih? Waktu itu kan saya join aja 4 bulan baru bisa join. Sama upline saya, Mbak Titin kalau udah join saya pasangkan titik. Pasang titik apa itu waktu itu belum tahu. Pasang titik apa ya gitu itu belum tahu. Nanti kalau ada kanan dan kiri nanti dapat bonus, ya udah nanti kalau udah terjadi transaksi ambil produk di Stokis, nanti aku posting Mbak Titin dapat bonus. Setelah saya 4 bulan bisa join tuh ada orang dari Malang, aku ketemu di Hotel Novotel Solo, beliau juga ketemu di lift aja, saya dengan PD-nya, Selamat siang Pak, Bu, dari kota mana? Dari Malang. Mbaknya di sini. Ini Bu, saya ada job terapi dari pasien. Oh Mbak, selain itu saya juga ini Bu, kerja di farmasi AFC Kesehatan, farmasi AFC sebagai konsultan kesehatan. Oh ya, ini Bapaknya kebetulan ada paru-parunya ada. Ini Mbak, yuk kita ngobrol di lobi gitu. Saya pahamkan kalau Bapak perokok berat gini-gini. Akhirnya beliau itu beli waktu itu hujan deras loh. Hujan deras beli 1 box. Saya harus ke Stokis antar lagi pakai motor yang waktu itu kan paru-paru dulu belinya yang ini 1.650.000, tapi waktu itu saya dikasih 1.900.000 karena beliau kasihan karena saya hujan-hujan kan. Sebenarnya bukan melas, tapi kelasnya beliau ya, bukan saya. Iya. Nah, di situ ada saya cerita lagi, ada beli 1 box, beliau belum mau dimemberkan ya, waktu itu kan bisa kita buat member. Tapi waktu beliau beli 2, terus saya postingan, beliau juga member juga. Nah, di sini kan ada caranya. Ada caranya. Nggak harus bermodal, nggak harus ini. Kadang orang selalu meribetkan dirinya sendiri, menyimpulkan sesuatu yang belum tahu, yang belum dijalankan. Pasti saya nggak bisa. Nah, itu yang gagal paham di sini. Nah, ini nih Bu Titin, coba tolong dijabarkan. Kadang kita nih manusia udah tadi kayak Bu Titin bilang, udah ribet sendiri, udah sibuk sama pikirannya sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang tuh sangat mengintimidasi kita yang belum mulai aja udah banyak ribet pikirannya. Nah, itu gimana sih Bu Titin? Karena nggak mudah kan ngebuka pikiran kita sendiri tuh nggak mudah. Orang kalau mau sukses pasti akan cari solusi untuk mencapai sukses. Tapi kalau orang gagal dikasih solusi itu dianggap masalah di sini. Nah, saya mengkondisikan diri saya harus cari sesuatu yang saya bisa harus bangkit dari keterpurukan saya. Gimana caranya? Pasti saya bisa. Nah, adik saya aja membantah. Ini Pak, Kak, nggak usah kerja kayak gitu, ngapain itu multi level. Nah, dari adik saya itu ngomong gitu, saya datangin tetangga kampung saya ada sakit stroke waktu itu. Beliau udah 4 tahun stroke separuh, ngomong susah, bangun nggak bisa, jalan nggak bisa. Saya ke rumah beliau cuma produk segini mahal, saya nggak punya duit. Pak, ingin hidup lebih lama enggak, kalau mati konyol nggak berusaha namanya sia-sia. Waktu itu produk masih inden loh. Orang kampung itu nggak mau transfer dulu, terus kita baru antar produk, nggak mau, ada barang, ada uang.
Begitu kalau sakit jenengan ke stroke itu ke medis diturunkan tensinya saja, sedangkan yang ada masalah kekentalan darah. Iya. Suplai oksigen dan darah mengalir ke otak itu tersumbat. Lama-lama beliau mikir juga, oh ya udah besok bawakan. Waktu itu kebetulan inden 1 bulan baru bisa kita dapat produk coba. Nah dulu kami itu nggak mudah. Iya. Di awal pandemi, PPKM, PSBB, inden. Kalau sekarang yang join sekarang ya, mau alasan ini apapun itu udah, kalau kita yang dulu-dulu itu udah luar biasa kendalanya. Nah di situ kan beliau akhirnya juga beli. Tersolusikan stroke-nya, beliau juga saya edukasi, nggak harus nunggu sembuh baru cerita ke orang. Sakit itu tidak enak, mau sembuh tidak mudah. Itu beliau langsung cerita sendiri ke teman-temannya, ini loh ada ini saya memahamkan. Karena memang orang desa itu kalau belum sakit, nggak mau beli produk, jalankan bisnisnya nggak mau. Kita harus bisa hadir dimanapun. Ya kalau orang yang mau berbisnis, kadang nggak usah nyari orang sakit, susah-susah memahamkan, cari pebisnis aja biar mudah. Kalau saya, maaf, saya harus dua-duanya harus saya jalankan, karena apa? Saya bisa jadi jalan solusi. Kalau orang yang sakit tersolusikan itu ada kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa ya, kebahagiaannya lebih ya, Bu Titin, kalau kita dengar kabar orang ada perbaikan-perbaikan ya, Bu Titin ya. Iya, di COVID kemarin kan saya udah pernah cerita ya, tapi nggak apa-apa saya ulang kalau yang baru masuk mungkin. Silakan Bu Titin. Pas bulan Juli itu saya tidak ada ya takut-takutnya dengan COVID, pasti semua orang takut. Saya pun hati nurani juga takut, tapi saya harus hadir untuk bisa kasih support mental sama orang-orang yang kena ini. Bahkan saya harus di rumah sakit ICU Boyolali itu, pasien saya COVID, di situ saya harus temani 1 hari 1 malam. Sehari saya kasih 12 saset, saya kenalkan dokternya. Kalau produk saya ini non-bahan kimia, dibaca beliau, akhirnya dibolehkan kan, saya kasih 12 saset loh sehari, 2 hari bisa keluar dari ICU. Di situ 7 hari itu, akhirnya terjadi saling cerita, terjadi pembelian berapa box, bonus saya 8 juta berapa gitu 1 minggu waktu itu. Luar biasa. Bulan Juli kan saya tembus 19.800.000 bonus saya. Juli 2000 berapa tuh Bu Titin? Pas COVID kemarin 2000 berapa ya? 2020, 2021. Iya. Luar biasa ya. Jadi nggak ada rasa takut ya waktu datangin orang sakit pun udah apa ya namanya, nggak ada deh ya rasa-rasa takut, was-was cemas gitu. Kadang kita kan semua ketemu takut apa gitu udah takut duluan. Bu Titin nggak ada nih. Nggak ada, masuk IGD aja saya berpapasan dengan mayat-mayat keluar masuk tanpa henti. Saya tidur di sana juga tiap berapa menit mayat keluar, terus istrinya itu sampai, Mbak, setiap saya tengok sana ada mayat, dia nangis, udah kamu nengok sana biar aku yang ke sana. Jadi saya harus badan saya untuk tutupin dia biar nggak lihat mayat-mayat itu lewat. Luar biasa ya. Apa sih yang yang membuat Bu Titin tuh seberani itu gitu? Saya harus bisa kasih semangat pasien saya yang kena COVID ini harus lolos dari maut. Harus lolos dari maut. Saya dalam hati gitu aja. Jadi saya kasih support mental. Kalau di ruangan ICU COVID itu kan ada kaca aja, kita nggak boleh masuk. Ini pun nggak saya lepas sama tenaga medisnya, jadi harus saya gunting, saya kasih aqua gelas kecil itu, saya aduk, baru Mbak tolong dikasih Pak Nanang. Kalau sudah dikasih, saya baru beranjak dari tempat itu, nggak cuma asal. Terus tadi pasiennya itu nggak mau, saya cuma nulis di kayak gini, mau sembuh nggak, mau pulang nggak, gitu langsung dia mau minum. Ya, punya hati itu ya yang luar biasa ya kalau Nova lihatnya. Yang nggak semua orang bisa kayak gitu kan? Nggak berani posting dulu karena pasien saya masih berpacu dengan apa ya, kayak mau bisa menjemput kapan saja waktu COVID itu loh. Nggak ada rasa kekhawatiran, takutnya misalnya kadang ya itu tadi ya kita udah ketakutan duluan, nanti pas dikasih ini malah mohon maaf ya misalnya umur yang nggak panjang jadi ntar disalahin apa, ada rasa ketakutan nggak sih saat itu kayak gitu? Kadang dikit aja nih yang mungkin bukan COVID yang dalam sekarang ini, misalnya kita tahu nih ada tetangga atau ada temen yang sakit, aduh udah deh ntar malah kita
ini ntar ada apa-apa malah gimana tuh udah ketakutan duluan. Nah itu Bu Titin nggak ada rasa takut? Nggak ada. Saya harus hadir, saya harus bisa menyelamatkan beliau, bahkan saya bisa menyelamatkan orang yang lolos dari maut tentunya dengan izin yang di atas. Tapi saya yakin produk ini karena non bahan kimia, kita kasih berapapun nggak ada resiko kok. Semakin banyak semakin baik. Dan yang terbaru di saya memacu adrenalin saya lebih dari COVID kemarin, 2 hari yang lalu, pasien saya itu stroke. 5 bulan yang lalu saya pandu, sudah tersolusikan stroke-nya, bisa jalan, bisa bicara, bisa beraktivitas dengan normal. 2 hari yang lalu terjadi kecelakaan. Saya ditelepon istrinya, saya harus memandu dari Rumah Sakit Boyolali ke Solo. Beliau ada cedera patah tulang di sini, ada pendarahan di otak. Hebatnya produk ini melindungi beliau, beliau tetap sadar sampai hari ini. Saya perjalanan dari ambulan Rumah Sakit Boyolali sampai ke Solo, beliau muntah darah 4 kali, banyak banget sama istrinya udah nabi. Di situ saya harus hadir. Sebagai manusia biasa, hati nurani saya sempat ciut karena dalam kecepatan ambulan yang super cepat kayak gitu, ke jalur Solo Semarang yang padat kayak gitu, pasien saya seperti itu coba. Iya. Di perjalanan pun saya kasih ini, dalam perjalanan dari Boyolali ke Solo 6 saset. Padahal di sini dijahit, di heading atas bawah. Sampai saya miring-miring sini, Pak, buka mulut, ini harus masuk. Beliau sampai, Mbak ini subarasi ya? Sampai hafal dalam keadaan sadar dan karena merasakan sakit yang seperti apa itu. Antara sadar dan nggak sadar itu ya dia. Ya, tapi masih ingat. Ini subarasi ya Mbak gitu. Padahal ngeri, darahnya itu muntah 4 kali. Saya ada sampai sekarang masih blank, agak blank bener. Blanknya karena apa? Ini luar biasa produk ajaib, dan kemarin saya ketemu Dokter Ruli itu juga beliau jalankan pengobatannya dengan produk ini. Beliau waktu itu dikenalkan sama temannya, belum percaya ini produk seperti apa. Setelah di hari ketiga beliau buka terapi stem selnya AFC di organ tubuh manusia itu, beliau bisa nangis. Kemarin kita sama-sama nangis. Luar biasa ya Mbak Titin, kita bisa hadir menyelamatkan orang di kayak gini emergensi. Kalau tidak terlindungi dengan produk ini, pasien Titin, Mbak Titin tadi bisa koma loh. Gitu. Itu dokter yang ngomong ya? Iya, beliau sampai sekarang saya kemana-mana tenaga medis menentang saya, kawan saya gini, Mbak kamu jangan sering-sering presentasi ini di naker tenaga medis. Emang salah saya apa? Kamu jadi tenaga medis jangan cari uang saja. Ingin pasien sembuh nggak? Ya ingin Mbak. Tapi orang dari stroke pulang rumah sakit sembuh nggak? Ya belum gitu. Jadi temannya itu malah ikut join juga. Luar biasa ya. Nah, nih teman-teman semua, silakan ya. Dari tadi Nova udah ngorek-ngorek Bu Titin. Teman-teman juga boleh yang mau tanya, yang mau ngorek-ngorek lebih dalam lagi, apa sih yang bikin Bu Titin tuh ngebut ini, seluar biasa ini semangatnya. Teman-teman boleh ya kirim pertanyaannya via chat, nanti Nova bisa bacain dan langsung tanya sama Bu Titin. Silakan. Dan ya. yang terbaru lagi Mbak Nova, saya baru pulang dari Papua. Saya memberanikan diri ke sana 1 bulan. Saya berani tabrak Yuna nyaman dari Solo keluar ke sana. 1 bulan di sana saya di 4 kota. Di Merauke, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Sendirian. Kemarin Nova dengar nih luar biasa ya. Sendirian Bu Titin dari Solo. Sendirian. Aplen saya, mentor saya di Solo mengatakan saya, kamu jangan ke sana, tidak aman gitu-gitu. Tapi saya orang yang selalu tidak ribet duluan tadi, ya udah kalau saya niat baik pasti ketemukan dengan orang-orang baik. Bawa tas 4 gede-gede, produk, laptop, semuanya saya sendiri. Luar biasa Bu Titin. Tuh, ini Nova nanya polos aja ya. Itu Bu Titin tuh biaya sendiri segitu nekatnya atau apa sih? Gimana sih? Nggak kebayang di Nova tuh bisa memutusin untuk berangkat sendiri 1 bulan tinggalin keluarga di Solo demi AFC. Nah itu gimana Bu Titin, boleh cerita nggak sih?
Ya ini bonus-bonus saya. Memang dari dulu member saya yang di PT Freeport itu ingin saya datang ke sana untuk pahamkan sistemnya, karena kalau lewat telepon tidak bisa sejelas mungkin. Tapi saya nekat ke sana, saya beranikan diri. Ya udah, saya pertama ke Merauke dulu, udah ada member saya satu di sana. Habis itu kan saya check in di hotel, cuma di lobby aja, ada orang dari Jakarta itu nanya saya di lobby, Mbak dari mana? Dari Solo Pak. Loh, saya dari Bekasi. Oh iya Pak. Kamu kerja di mana? Di farmasi Jepang Pak. Farmasi apa itu? Dari mana Jakarta? Kok belum tahu Pak? Udah booming loh di Jakarta. Coba ngobrol di sini dulu deh. Gitu. Ngobrol duduk, saya jelaskan subarasi, usukusi, hak paten semuanya. Sama ini. Beliau saat itu juga saya ngobrol cuma 15 menit. Beli satu paket dan ini saya dibayar cash. Karena waktu itu di internet di Merauke lagi jaringan rusak, nggak bisa m-banking. Beliau sampai sekarang sudah order 3 kali. Dimanapun saya lewat, ketemu orang bisa closing. Saya tidak takut mau cerita ke siapapun. Malah beliau beli alat-alat berat di seluruh Indonesia, Mbak. Luar biasa. Jadi Bu Titin itu dengan bangganya kalau orang nanya, Bu siapa, kerjaannya apa, dengan bangga Bu Titin jawabnya gimana Bu Titin? Saya Farmasi FC. Saya kerja di farmasi Jepang. Sebagai konsultan kesehatan, pede aja. Luar biasa ya. Nah itu teman-teman, jadi aduh kita emang harus belajar ya. Dan apa yang bikin Bu Titin pede ini kan karena Bu Titin tahu produk knowledge-nya ya. Sekarang kalau dulu awal-awal pun saya pede, nggak tahu sistemnya apa, produknya sebenarnya, udah cerita aja, cerita saja. Kalau ditolak, ditertawakan orang, kita nggak rugi. Paling haus kita minum sudah, nggak usah sakit hati. Tidak semuanya orang menolak, tidak semuanya orang mendengar, tidak mudah. Orang kalau udah lihat Bu Sido 2 hari, sehari 22 juta, enak ya. Beliau awalnya juga tidak mudah jalannya. Yang penting kan ada niat dan kemauan dulu. Fokus dan konsisten. Tidak ada usaha apapun yang instan. Tidak ada. Semuanya ingin seperti Bu Herti Sitorus, tapi saya juga tidak bisa. Kita punya versi masing-masing. Oke. Kita masing-masing punya versinya sendiri-sendiri ya Bu Titin ya. Punya caranya masing-masing ya. Betul. Nah, Bu Titin, pertama nih, Nova balik lagi ya. Bu Titin ini pertama kali kan kalau Pak Budi Darwin ini ngajarin kita misalnya bikin name list gitu ya. Nah, Bu Titin ini pertama nih ring satunya siapa sih yang Bu Titin prospekin pertama waktu apa ya awal-awal berjalan itu siapa dulu nih yang jadi target Bu Titin? Awal itu saya acak aja, belum harus daftar nama siapa gitu, karena belum gimana sih bisnis ini. Ya udah ketemu orang cerita, lama-lama saya bangun komunikasi, saya samperin teman saya ke rumahnya gitu. Samperin ke rumahnya, luar biasa ya. Terus kadang ini Nova tanya lagi nih. Teman-teman semua yang mau nanya boleh ya di chat. Nah nih Bu Titin, kan kadang orang pinter ya jualan gitu ya. Ada aja kalau dia ngomong pasti beli gitu. Tapi kan bisnis kita ini kan bisnis jaringan ya Bu Titin. Yeah. Nah, gimana sih cara Bu Titin ngebangun timnya itu loh gitu, karena nggak gampang juga kan ngebangun tim, atau ibaratnya kalau Nova bilangnya nyari jenderal-jenderalnya nih yang mau jalan sama kita bareng-bareng, maju bareng gitu. Itu kan nggak gampang. Kadang ngajak orang mau Zoom aja ya karsok, aduh banyak alasan. Nah itu gimana Bu Titin? Kita itu sebagai downline juga sebagai upline. Tidak semuanya member kita, mitra kita pun jalan seperti kita, tidak semuanya. Tapi pelan-pelan kita pahamkan, keluhan downline kita dengarkan. Kita cari solusi sama-sama, kita dekati, kita temenin.
Karena waktu orang join itu mau join aja susah, mau jalan tidak mudah, kalau dibiarkan mereka juga down. Di sini kita harus hadir, pasang badan lah. Saya itu selalu begitu biar orang tidak merasakan saya sesusah saya dulu. Jadi saya, ayo kita bangkit, ayo kita berjuang sama-sama, kita kerja tim, tidak kerja sendiri, saling support, dibantu. Mana ada kerjaan yang kayak begini, diajarin, ditemenin. Saya yang ngomong, kamu cuma dengarkan, data organisasi kasih. Kalau kerjaan di lain mana ada? Nggak ada kan gitu, mereka mulai bangkit. Iya. Iya benar Bu Titin. Di kerjaan lain mana ada ya Bu Titin? Termasuk Bu Yunita ini, saya sampai TMK, beliau sudah tahu. Saya langsung samperin saya ke hotel. Beliau cuma ingin, gimana Bu caranya jalan, beliau ada anak kecil, waktu alasannya anak kecil, saya edukasi aja. Jangan jadikan anak kecil alasan apapun untuk bisa action, ya udah. Kalau itu perlu ya ajak, cari asisten atau babysitter, tapi nggak ditinggal, diajak jalan, dibawa kalau takut. Akhirnya juga dari dulu, dari waktu itu mulai bisa kemana-mana, cerita ke orang, ada berani. Di Merauke pun juga bukan tim saya, bukan jaringan saya, temui saya diajak, Mbak Titin, ayo aku temani prospek sekali aja dong. Di situ bisa closing-kan 3 orang. Sampai sekarang beliau tanya terus, jadi ada kekuatan tersendiri. Sekarang udah mulai cerita, bisa closing, bisa duplikasikan. Jadi kita memang harus ada keberanian. Yang penting kita itu berani tabrak Yuna nyaman itu tadi. Ini Nova tuh nggak habis pikir semangatnya itu loh. Beraninya Bu Titin itu loh yang ngadepin semua orang, dipepet semua orang. Tadi ada yang komen kan, hebat Bu Titin, semua dipepet ya kan, tanpa terkecuali, mau orang nyari di ATM, lagi di rumah sakit, itu kan nggak mudah gitu ngedeketin orang ya Bu Titin ya. Kadang ngedeketin orang yang udah kita kenal aja kita takut gitu kan, ngomongnya gimana nih gitu, ini luar biasa kan. Nah, pengalaman apa sih Bu Titin yang selama menjalani AFC, ada nggak pengalaman nggak enak Bu Titin? Misalnya ditolaknya gara-gara apa, atau gimana sih yang tadi misalnya, atau MLM, orang udah takut duluan, nah itu gimana cara Bu Titin jelasinnya sama orang-orang yang udah negatif dulu gitu? Kadang kan kita nggak jelasin, tapi dia udah searching sendiri nih, apa sih gitu, oh ternyata, wah multi level, wah udah deh, ngeliat kita tuh udah kayak sinis duluan gitu. Nah itu gimana triknya Bu Titin ngadepin pandangan orang yang udah sinis dulu dengar LMM? Kalau saya pribadi, saya gini ya, saya cuma menginformasikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Saya nyesel kalau saya tidak bisa berbagi info kebaikan ini sama siapapun, entah didengar atau tidak, entah direspon atau tidak, saya selalu tersenyum. Kalau beliau jawabannya yang tidak sudah tutup gitu ya, oh iya makasih, semoga kita tetap jadi teman, tetap jadi saudara gitu aja. Mereka juga lama-lama nanya sendiri kok, tadinya udah antipati, biar Mbak dulu itu cerita apa gitu kan, lama-lama ini sendiri. Kemarin itu juga udah 1 tahun yang lalu, beliau itu anggota DPR di Wonogiri sana ya. Beliau sudah jalankan bisnis yang lain. Kemarin tahu-tahu telepon saya join juga, sudah 1 tahun. Padahal Bu Titin ngejelasin dia udah 1 tahun lalu ya, dan ditolak. Iya, semuanya kita harus ambil positif. Ditolak di apapun jangan nyerah, jangan sakit hati, jangan kecewa. Dari penolakan itu akan membentuk mental kita. Kita akan bisa tunjukkan suatu saat orang-orang itu akan mencari kita. Biasa ya. Jadi jangan baper kalau ditolak ya Bu Titin ya. Jangan sedih kalau ditolak, bangkit terus ya Bu Titin. Bangkit terus, 1 orang nolak cari 1000, 2 orang nolak cari 2000 lagi, gitu aja. Iya benar. Dan penting banget ya Bu Titin ternyata bergabung dalam satu komunitas yang seperti ini ya. Karena
Nova aja mungkin awal-awal karena mungkin waktu itu belum pinter, belum pede gitu ya, tuh sudah sibuk sama pikirannya sendiri gitu. Ditolak satu kali sama saudara sendiri, wah udah rasanya, saudara sendiri aja nolak gue, gimana orang lain, udah baper kan ya Bu Titin ya. Nah ternyata penting banget ya Bu Titin tergabung sama komunitas-komunitas kita gitu ya. Iya, kita harus selalu positif dimanapun, hadapi dengan senyuman. Kita selalu mencintai pekerjaan kita ini. Tidak akan kecewa, tidak akan membebani diri kita. Jalan saja. Semua orang pasti ingin samurai, ronin, bushido semuanya. Tapi saya juga akan tidak terlalu terbebani itu. Yang penting saya action. Keren. Jadi nggak usah pusing sama toreda, ronin, apa segala, jalanin aja ya Bu Titin ya. Jalan saja, pergi pagi pulang malam. Coba kalau saya dari Solo ke Lereng Merapi sana, jarak tempuh saya 84 km. Saya pakai motor. Sampai Solo jam 11 malam, kadang jam 12. Mereka kan tidak tahu teman saya yang udah pulang duluan, mereka sudah bisa tidur nyaman, santai-santai. Tapi saya baru berjuang, nggak apa-apa. Ini proses yang harus saya lewati. Saya gitu aja. Nih Bu Titin ada yang komen, Bu Yunita bilang, Bu Titin sampai dibilang Bu Dokter. Iya, saya nggak dapat sekolah dari ilmu kedokteran dimanapun. Kalau Bu Dokter, selamat malam, gimana kabar, sehat kan? Malah pasien-pasien itu manggil saya Bu Dokter. Soalnya kadang dokter-dokter aja suka malas ngejelasin pasien-pasien, dan ini Bu Titin ngejelasin, Pak, tadi ya Nova denger aja, Pak, kalau stroke itu kalau dikasih obat itu cuma buat nurunin tensinya aja gitu kan. Nah Bu Titin malah jelasin dari segi yang lain yang malah membuka orang tuh, oh iya ya ternyata bener ya gitu kan. Nah itu kan waduh luar biasa kalau Nova bilang sih, bener Bu Dokter. Saya 24 jam kalau pasien ada keluhan ini, keluhan itu, saya harus jelaskan biar beliau, karena pemakaian nutrisi ini yang sudah sakit akut kan ada healing resistnya, ada reaksinya, tapi sifatnya cuma sementara dan tidak berbahaya. Ada pasien diabetes itu yang sampai amputasi kan sembuh juga, tapi karena diabetes itu kerusakan pencernaan yang parah kan, jadi beliau ada reaksinya itu muntah sampai ada darahnya 1 minggu. Saya tanya aja, Pak, lemes enggak? Enggak, Mbak. Saya juga enggak ingin oknam. Kalau enggak lemes, enggak usah oknam. Teruskan minum ini. Akhirnya 1 minggu juga berlalu. Dan selamat dari amputasi. Luar biasa. Luar biasa ya. Nova udah speechless deh. Aduh nih teman-teman ada yang mau nanya nih. Ayo loh. Kak Ita, Kak Jen. Atau member-member baru silakan tanya. Bukan saya sok pandai, bukan saya sok pinter, sharing aja, kita saling support, saling mendoakan. Semua nantinya kita akan sukses, bisa jadi bermanfaat bagi siapa saja di luar sana. Amin. Semangatnya itu nular. Bener loh, Nova tuh awal aja tadinya udah ya, ketemu kita tuh, ayo terus jalanin gini. Iya berlalu 2 tahun gitu. Iya, berlalu 2 tahun, karena banyak yang itu tadi, bisa nggak ya nanti orang bilang, aduh MLM lah apa segala macam, padahal Nova juga nggak pernah bisnis MLM gitu Bu Titin, tapi ya udah karena orang ngomong begini, orang udah denger begini udah jadi takut duluan. Pas ngobrol sama Bu Titin, itu Nova yang nangis tuh maksudnya, oh ya ternyata kalau nggak mulai, kalau nggak dari hati, nggak ini tuh ya Bu Titin aja bisa kan. Bu Titin waktu itu bilang sama Nova, ayo Mbak pasti bisa, saya aja bisa gitu, karena itu yang bikin Nova tuh termotivasi loh, beneran waktu itu tuh. Besoknya langsung. Saya pun juga jalan saja tahu-tahu bisa dapat tiket Dubai, menang keren. Terpilih sebagai Toreda of the Year kemarin, bisa menginjakkan di panggung Semegah itu di Borobudur, itu di luar dugaan saya menginjak kaki semuanya proyektor, gambar-gambar saya gimana rasanya, kaki saya kayak melayang di situ, saya udah lemes masuk di situ, lemes. Luar biasa. Bener enggak sih di sini gitu, itu lemes bener bisa nangis. Keren Bu Titin. Mana nggak lemes ya, panggungnya megah banget. Bu Titin waktu itu Nova juga dapet 1 poin yang waktu Nova awal mula kita video callan, Bu Titin tuh bilang bisnis ini tuh nggak kenal
kita punya duit atau kita banyak duit. Nggak kenal kita tuh pendidikannya nggak sekolah atau pendidikannya tinggi. Nah, itu juga salah satu yang buat termotivasi gitu, bahwa luar biasa deh. Nah, itu Nova mau dong Bu Titin cerita gimana sih Bu Titin sebegitu yakin ngadepin orang-orang yang mungkin di atas kita gitu kan, pendidikannya atau ekonomi itu kan juga nggak mudah kan, bawa kepercayaan diri. Aduh, gimana nih gitu. Orang punya duit ngeliat kita pasti takut duluan, atau maksud takut duluan tuh kita takut dianggap sebelah mata. Aduh, lu mau ngajakin bisnis, duitnya juga banyakan kita kan, kadang orang mikirnya gitu kan. Itu gimana Bu Titin? Kalau saya kan selalu gini, lewat kita biar kita bisa jadi jalan solusi bagi siapapun. Kalau yang berduit tadi tidak mau join, ya sudah, enggak apa-apa. Andaikan jumpa orang yang sakit, andaikan jumpa orang yang susah, mau makin ada susah, masa nggak peduli sih cerita ke kita? Kita ketuk hatinya, itu keluar kok. Nanti kasih data referensi. Kita pakai segala cara deh, strategi gimana kita bisa berkomunikasi dengan siapapun itu menjadi nyambung gitu loh. Dan kadang orang kendalanya gini, nggak ada duit. Itu kita harus pahamkan, ada caranya. Cukup undang orang, saya yang pahamkan. Kita bisa kerjakan ini di mana saja, nggak harus jumpa kok. Lewat telepon, undang orang, sambung telepon ke saya. Bisa di Jakarta itu ada Mbak Gojek itu. Saya juga masih di jalan sih waktu itu. Teleponnya, Bu Titin ini, Bu Titin bener ya gitu. Udah, saya kira ada apa loh? Ya Mbak, ada apa? Aduh Bu, saya sama member saya baru di belakang saya, Bu, tolong diangkat telepon. Saya harus minggir dulu nyari aman. Ternyata sambung dari itu, Bu Titin, saya ingin sukses seperti Bu Titin. Loh Ibu, udah join belum? Belum. Lah, kalau belum join gimana mau sukses? Join dulu Bu. Closing saat itu, cuma ucapan tadi. Itu Mbak Gojek ya? Ojek Iya, online. Mbak. Ya. Dari situ Mbaknya gerak terus. Sekarang udah jalan bagus sih titiknya. Luar biasa ya. Kuncinya ya kalau nggak join gimana mau sukses? Kalau mau sukses ya Bu Titin ya. Iya, saya tanya gitu langsung join. Tapi bagi yang terkendala modal tidak usah berkecil hati. Ada caranya. Yang penting kan ada niat dulu. Kalau ada niat dulu pasti orang itu mau mencari, mau mendengar. Nah itu gimana Bu Titin? Kalau misalnya, aduh Bu Titin saya mau sih sukses kayak Bu Titin, tapi modal segitu misalnya 3,5 juta, aduh kayaknya nggak bisa deh. Tapi saya mau sukses, mau punya duit kayak Bu Titin, gimana Bu Titin? Jawab Nova yang bisa nanya kayak gitu. Kalau mau jual informasi saja. Di luar sana itu banyak orang yang sakit di Indonesia itu, apalagi kebiasaan orang Indonesia yang makan gorengan itu, produk kita akan laris manis sampai kapanpun, karena semakin banyak rumah sakit, semakin banyak orang sakit tidak akan berkurang, tapi semakin banyak terus. Nah, di sini kita bisa hadir. Situ orang cerita-cerita, kadang kan ketemu orang yang sakit ini benar-benar tidak mau member, yang penting sembuh gitu. Kalau atas izinnya orang yang tersebut kan bisa dipakai member juga. Iya. Iya benar ya Bu Titin. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya Bu Titin. Nggak ada alasan, cuma jual informasi. Nggak ada ruginya juga. Diajarin, dibimbing. Kalau masih menolak, lain kali ya. Kapan mau bisa merubah nasib? Duh, ini kalau dengan kayak gini buat kita yang masih ogah-ogahan, masih baper-baperan, agak tertampar ya Bu Titin. Benar nggak? Karena dibilang sama Bu Titin nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak kenal capek, bodoh amat, mau ditertawakan, mau dihina, nggak dianggap. Ini bisnis yang menjanjikan kok, nol resiko. Yang mentertawakan nanti akan tepuk tangan ke kita, tepuk tangan positif dalam arti. Jadi mungkin malah justru kita yang kurang sabar ya Bu Titin, kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh kayaknya duit segitu belum ada gitu. Nah terus kita udah, oke, kita lewatin, itu mungkin kitanya yang malah yang nggak sabar ya Bu Titin. Introspeksi buat kitanya ya. Kita nggak boleh buru-buru, untuk menimbulkan sesuatu. Aduh, kalau cerita, ayo aku undang, ini loh bagus, bonus si A segini, si B segini, saya pun segini. Kamu harus mau memaksakan diri, yang kita yang kecewa sendiri. Tidak mudah komunikasi dengan orang, tapi kalau mengundang ya seperti
Pak Niko bilang dari dulu saya juga otodidak aja. Dari kalau mengundang itu membuat menarik orang, jangan dijelaskan dari awal. Dijelaskan dari awal, oh ya ini bisnis jaringan multi level. Orangnya udah lari duluan karena orang Indonesia itu udah enak dengan multi level. Bahkan yang tidak tahu seperti saya awal dulu, tapi kan saya tidak, bukan karena multi level jelek saya nggak mau belajar, tapi kan saya mau tahu, malah mau tahu seperti apa kan. Nah kalau Bu Titin ngundangnya gimana? Ngundang temen yang ayo kita ikut atau belajar bareng gitu. Karena kan ada orang yang nggak seneng diajarin atau ngerasa diajarin kita tuh kan ada orang yang nggak seneng ya Bu Titin. Bu Titin gimana sih caranya ngundangnya? Misalnya Bu Titin ngundang Nova nih. Saya yang dekat ke saya dulu ya, dekat ke saya ini dulunya sudah jalankan bisnis yang lain. Beliau pegawai di kabupaten. Saya sering belanja ke situ. Saya ceritakan diri saya ada kerjaan ini. Beliau, oh ya Mbak, saya 2 bulan lagi pensiun. Pak, mau enggak kalau ada kerjaan yang bagus bisa dijalankan di mana saja, kapan saja, tanpa mengurangi aktivitas kita. Saya lagi ada bisnis nih, kerjasama dengan perusahaan Jepang. Loh Mbak, saya enggak ada duit. Loh, Pak, saya kan enggak cerita duit. Pak, cukup datang ke Hotel Indah Bele Solo, di sana ada seminar gini. Mbak, saya nggak ada waktu ini. Pak, cuma 1,5 jam di hari Sabtu. Sekali aja, nggak usah tiap hari Sabtu. Itu tuh ada 3 kali beliau kemarin hadir. Kemarin hadir, akhirnya join juga. Tadinya yang membantah ini itu. Jadi kalau Mbak Nova misalkan saya belum kenal nih ya. Iya. Misalkan udah kenal atau belum? Belum kenal deh, atau kenal-kenal tapi kenalnya ya sepintas lalu nggak deket-deket amat. Gimana? Misalkan dari teman gitu ya? Iya. Temennya teman gitu. Misalkan siang atau siang Mbak Nova gimana kabar? Gitu kan Mbak Nova pasti sambut saya kan? Iya. Oh ya kabar baik. Lagi apa nih gitu? Ada kesibukan? Pasti Mbak Nova jawab. Terus lama-lama mau nggak ketemu saya Mbak? Kita lama udah nggak jumpa, yuk ngobrol yuk sambil ngopi atau kulineran apa ya, sering-sering aja lah, lama nggak jumpa biar kita bisa jadi saudara atau teman gitu, biar akrab. Pasti Mbak Nova akan sambut yang positif kalau begitu. Iya ya, benar juga. Aduh, tuh Kajen Nova sampai speechless loh Kajen. Iya kan? Ya udah nanti kita join bertanya Ria lagi. Nah, iya. Luar biasa loh, soalnya terjawab semua sama Bu Titin, ya kan? Bu Titin tuh punya kunciannya semua yang kadang-kadang di sini juga ada kita nggak habis suster ya. pikir. Tapi kalau mau masuk di kalangan suster, itu kan tadi dokter, suster. Nah, itu gimana tuh Mbak Titin? Pernah punya ini nggak? Kan tadi ada cerita pengalaman untuk apa itu nanganin COVID ya, lalu ada pengalaman bagaimana bicara sama dokter. Nah kalau untuk suster gimana nih? Kita untuk tenaga medis agak susah. Iya, tenaga medis. Karena selalu bantah. Pasti mencari sesuatu yang kita tidak bisa jawab karena kita bukan orang medis. Tapi kita boleh bawahi yang ini ada hak paten fungsi manfaat dan sudah mendapatkan buku MIMS panduan tenaga medis untuk bisa meresepkan ini sebagai obat meskipun ini bukan obat. Kalau sudah ada kayak gitu, tenaga medis nggak akan bantah. Kalau testimoni beliau-beliau nggak akan butuh. Sebuah produk mendapatkan hak paten fungsi manfaat tidak mudah. Diuji cobakan ke 100 orang, semuanya harus menunjukkan segi positif, 1 negatif tidak akan keluar itu. Sertifikat halal Jepang keluar, sertifikat MUI Indonesia keluar, apa yang diragukan? Mereka lama-lama juga ini pelajari. Ya, biasa. Karena ada di MIMS ya. Iya ada. Ya. Jadi udah nggak bisa mengelak lagi. Dan saya sudah bisa ngejual Shinsei Suru ini 14 box untuk laki-laki dan perempuan, tidak perempuan saja, tidak harus orang yang bermasalah. Bapak-bapak petani di kampung lo bisa. Keren. Keren. Nah jelasin Shinsei Suru gimana tuh Mbak Titin ke level mereka? Sampai jual 14 kan rambutnya sudah agak-agak semuanya sudah ada yang berkurang tuh. Nah ini
AFC ini ada 3 macam kan, belinya sudah konsumsi ini. Ini yang untuk menumbuhkan rambut, menghitamkan rambut, mencerahkan kulit, mengecilkan pori-pori, mengencangkan kulit. Lalu beliau gini, Mbak, aku nanti jadi ganjen, dikira istri saya mau macam-macam. Kalau dia bilang gini, udahlah biar aja botak dari sononya. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu, karena organ tubuh kita itu dari 18 tahun sel kita itu sudah non-aktif. Kita perlu mengaktifkan stem sel, sudah Bapak konsumsi ini. Nah, sekarang yang untuk pengurutan di wajah, karena usia sudah berpuluh-puluh tahun dipakai, ini kan juga ada kerut-kerut di sini, botak. Nanti ini juga bekerja. Berapa harganya? Waktu itu kan masih 3 ya? Iya. 1.300.000. Iya. Mbaknya bawa. Gini, bisa dicoba harus dibayar ya Pak. Saya kalau udah ditantang itu buka segel saya pakai kan nggak mungkin dibayar, ya udah kita juga pakai trik apa saja. Karena produk jelas, nggak ada takut-takutnya saya. Oh. Langsung dibuka langsung. Todok. Wow. Udah nggak bisa nolak lagi. Nggak bisa nolak lagi. Ayo yang lain. Silakan. Yang lain mungkin mau langsung. Apa pada speechless ya? Pada terpaku ya? Ayo mumpung Mbak Titin. Terpesona kayaknya Kak Jen. Terpesona sama Bu Titin. Kita sama-sama belajar. Mungkin kalau ada kita sama-sama belajar untuk bisa ini bermanfaat bagi siapapun. Iya. Tidak sekedar cari uang lah. Bu Titin, kalau ada yang bilang gini ditawarin nih, kita udah jelasin kan, ini tuh bagus produknya. Terus dia jawabnya gini, aduh, gue nih sehat, nggak sakit, nggak perlu lah minum-minum kayak gini, gitu kan. Nah, itu gimana Bu Titin? Padahal kita ngejelasin ke dia nih karena kita udah pernah ngalamin sakit, terus kita tahu nih pakai produk ini kan ada perbaikan. Tapi kadang kita ngomong sama orang yang sehat, nah terus orang sehatnya jawabnya gitu, nggak sakit dah, nggak butuh, belum, ntar ya, ntar gue telepon lo deh kalau gue butuh gitu kan. Nah itu gimana nih Bu Titin? Ngepepetnya gimana? Kalau saya gini, tidak ada celah yang terbuang. Iya, nggak sakit, tapi kan organ tubuh manusia tiap hari dipakai. Jantung kita loh, kita tidur 24 jam, jantung kita tidak berhenti. Dan manusia kalau udah umur 18 tahun selnya sudah non-aktif. Kenapa menua? Kenapa sakit? Karena sel tidak terganti dengan yang baru. Fungsi produk saya ini seperti kita menserviskan kendaraan di bengkel. Jadi oli yang kotor dibuang, onderdil yang rusak diganti dengan yang baru. Kita tidak mungkin fine-fine saja. Karena pencernaan kita itu juga kita makan makanan tidak yang tetap ada bahan pengawet, mie instan, terus apapun itu bahan pengawetnya tidak main-main loh, banyak merusak pencernaan kita. Biar kita sampai tua sehat, tidak ada kendala yang bikin kita harus opnam. Produk ini tidak harus opnam di rumah sakit loh, kita minum, diatasi dari sekarang. Motor, mobil disayang, harus dibawa ke salon, diganti oli, ini itu. Organ tubuh kita kalau kita belum sakit, belum peduli. Nah, di sini orang mulai oh iya juga ya gitu. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya, masa kalah sama ganti oli gitu ya Bu Titin? Mobil aja motornya ganti coba, oli. kalau nggak diservis juga nggak jalan. Coba organ tubuh manusia. Kita tidur 24 jam, jantung kita bekerja tanpa henti. Pernah nggak kita menghargai organ tubuh kita dengan baik? Kalau belum sakit, kadang karena sesuatu pekerjaan sudah capek, sudah pusing, kaki sudah lemes, masih ada diajak kerja karena sesuatu yang cari uang. Tapi kalau sudah sakit, uang tadi buat berobat, belum tentu sembuhnya mudah. Iya benar tuh. Udah dapat jawaban ya, besok kalau ketemu jawabannya gitu, nah masuk ke situ. Kadang iya, kitanya yang nggak sabar. Iya. Memaksakan beli ini produk bagus, jangan, memahamkan aja, jual informasi. Kalau orang udah paham kayak gitu, suatu saat akan mencari. Kerjaan ini sangat mudah. Kita tidak susah-susah, meskipun awalnya susah, lama-lama kita yang dikejar uang kok. Kalau kemarin saya perjalanan dari rumah sakit Boyolali ke Solo, dalam kondisi begitu ada orang Manokwari yang telepon, Mbak Titin kenapa kok nggak telepon saya? Aduh, seharian ini saya baru
sibuk Pak, ada pasien bermasalah. Saya order produk 4 box lagi, sudah saya transfer, coba ditengok di chat WA. Nah, ini kan uang yang ngejar saya. Benar. Benar-benar. Kalau 2 hari ada yang order 8 box, member saya yang udah jalan, bonus saya kan 3.400.000, 2 hari kerja di mana coba? Tuh. Yang lama-lama Luar biasa. ngejar kita. Kita cukup jual informasi. Jangan pernah menganggap remeh siapapun orang yang menceritakan FC kepada kita. Kita beruntung. Kita semuanya tidak ingin bekerja di FCK, saya tidak tahu. Tapi kalau kita mendengarkan lewat siapapun, kita yang orang yang beruntung. Orang yang beruntung karena lewat kita ada di luar sana banyak orang yang bermasalah, gitu loh. Wah. Mbak Titin, tadi kan Mbak Titin bilang tidak ada celah, pokoknya tidak ada celah yang terbuang ya. Semua dipakai. Nah, ini ada yang sudah katakanlah konsumsi produk ini udah katakanlah sudah ambil 6 paket dan seterusnya. Cuman dia Udah merasa diamond ya, seperti, udah diamond ya. Iya. Tapi cuman dia merasa seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi akhirnya dia stok sendiri produk, dia tidak konsumsi, dia berhenti. Nah, itu cara kita edukasi ke mereka bagaimana tuh? Mbak Titin punya. Itu ini 6 paket sudah dikonsumsi semua sama beliau. Hah? Udah. Oh, iya. Karena organ tubuh manusia satu dengan yang lain beda-beda tingkat kerusakannya. Umurnya berapa silahkan itu, tidak mungkin produk ini tidak bekerja. Suatu saat kalau pola makan dan gaya hidup orang masing-masing itu pasti yang tahu dirinya sendiri, suatu saat ada masalah yang datang. Kapan itu kita tidak tahu, ya kita yang tahu. Karena dari faktor makanan, semuanya ada bahan kimia, sayur yang kita makan tiap hari, pestisida, meskipun kadang sayur udah dicuci 5 kali nih, buah sudah dicuci, bisa masuk ke pori-pori sayur itu. Sinar radiasi HP, tower, merkuri, apapun itu jadi racun dalam tubuh kita. Kita tidak mungkin baik-baik saja. Produk kita tidak mungkin tidak bekerja. Racun didetoks semua, sel yang rusak diganti dengan yang baru. Nanti kan lama-lama orang akan merasa kok nggak mungkin produk nggak bekerja. Kurang yang tetangga saya yang lumpuh baru 3 hari minum 1 paket sembuh bisa jalan kok. Tapi kan tingkat kerusakan organ tubuh satu dengan yang lain itu beda-beda. Semua sumber penyakit berawal dari pencernaan dulu. Bu Titin, saya bisa tanya? Oke. Ini dengan saudara, siapa? Ibu Popi. Ini saudara saya ada penyakit tekanan darah tinggi. Jadi dia sudah minum sampai 2 tahunan lebih. Tapi kok dia bilang nggak ada reaksi apa-apa. Darah tingginya tetap aja tinggi. Konsumsi ini secara kontinu tidak? Katanya dia sih secara kontinu kan. Mulanya gini, katanya. Saya kan mau nawarin dia sebetulnya, mau nawarin ibunya juga. Ibunya tuh juga penyakitnya tuh lemes, terus saturasinya turun sampai dibawa ke Singapura. Nah, maksud saya tuh saya dengar begitu kan tante saya sakit begitu, aku merasa wah coba ini pakai Utsu sama Subarasi. Tapi saya waktu cerita itu, saya tidak menyebutkan apa-apa dulu, cuma aku bilang, ini loh ada produk bagus dari FC. Terus dia bilang, loh saya ini sudah konsumsi itu, sudah sampai 2 tahun lebih loh. Kan adiknya jadi member katanya gitu. Nah, tapi kok tekanan darah saya kok tetap ada. Terus mami saya juga enggak ada perubahan katanya gitu. Terus aku ya bilang, wah memang orang tuh macam-macam ya, bisa enggak berasa atau enggak ya. Tapi masa enggak berasa sih sampai 2 tahun lebih, saya bilang gitu. Kalau orang yang sudah sakit seperti itu, minumnya harus kontinu selama 6 bulan. Nah ini sudah 2 tahun lebih. Produk ini tidak bekerja. Saya ya agak ragu kalau nggak ada perubahan, karena
kalau hipertensi, stroke, berobat ke medis selamanya itu yang diturunkan tensinya. Sedangkan yang ada masalah kekentalan darah, suplai oksigen dan darah yang mengalir ke otak itu tersumbat. Nanti kalau otak kanan yang tersumbat, bagian kiri yang ada masalah. Kalau otak kiri tersumbat, bagian sebelah kanan yang ada masalah. Kalau berobat ke medis, konsep pengobatan medis terus-menerus selama hidup di dunia kesehatan, stroke dan diabetes belum ditemukan obat untuk menyembuhkan. Harus minum obat terus, racun terus masuk dalam ginjal, kasihan ginjalnya nanti lama-lama bocor. Ya udah, yang penting kita sudah memahamkan dengan baik, Ibu, mau beliau konsep pengobatan di medis atau tidak, terserah mereka-mereka. Yang penting kita sudah memahamkan dengan baik konsep pengobatan yang tanpa bahan kimia. Dia tuh merasa termotivasi dengan itu testimoni kalau apa diabetes, terus itu luka bisa sembuh. Tapi kenyataannya aku minum ini kok tekanan darahku tetap tinggi terus, sampai aku pikir dengan minum ini aku mau nyoba makan apa gitu ya, wah malah tinggi sekali. Akhirnya dia masuk rumah sakit, terus keluar dari rumah sakit dia minum lagi. Tapi sekarang saya tanya, kamu sekarang minum lagi enggak, saya stop aja karena buat saya itu percuma, mungkin enggak cocok. Dia bilang gitu. Tidak ada produk ini satupun di organ tubuh manusia yang tidak cocok. Cuma orang yang sudah melihat harganya dulu, sayang dengan harga. Kalau berobat ke medis berapa, sembuh, berobat lagi, sembuh, berobat lagi. Kalau melihat harga kadang masih sayang uang. Tapi ini untuk menyambung nyawa. Apa artinya 30 juta, 20 juta, 50 juta kalau sembuh dengan tersolusikan dengan baik. Kalau saya punya pasien 4 tahun, sudah lumpuh total, nggak bisa ngomong, miring di miring, duduk di duduk, harus di kayak gitu, nangis sampai susahnya seperti apa. Satu keluarga yang sakit satu itu semua kena dampaknya mentalnya loh. Jadi saya itu sampai dari awal kalau yang sakit meminta dilayanin ini itu udah kerjaan yang lain ditunda karena orang yang sakit itu mentalnya down. Selagi saya kerja dipedulikan, selagi saya gini minta makan aja nanti dulu, padahal yang di keluarga itu baru sibuk, tapi karena sudah jaringan selnya banyak yang rusak, tidak bisa mengkondisikan dirinya seperti kita yang sehat. Tidak mungkin produk ini tidak bekerja. Saya yakin beliau minumnya tidak kontinu. Jadi percuma saya minum tidak ada perubahan, kan sudah tidak percaya dulu. Coba dibaca hak paten musim manfaat, di browsing di Google, di apa. Kalau tidak bagus, kenapa dokter-dokter berlomba-lomba masuk di sini, jalankan pengobatannya dengan produk ini? Dokter loh, bukan kita. Iya, betul. Tapi dia ngomong begitu ya sudahlah, kalau kamu memang sudah pernah nyoba, sekarang udah bertahun-tahun nyoba, akhirnya tidak ada perubahan, dia stop. Sekarang nggak mau beli lagi. Tetap infokan sesuatu, nanti kalau di chat WA gini aja, gimana sudah sembuh, berobatnya ke medis gitu aja, nanti lama-lama beliau akan ini Bu, akan oh ya aku kok berobat terus belum ada perubahan ya gitu, nanti beliau akan suatu saat akan tersolusikan, akan timbul lagi, oh ya meskipun mahal tapi kok enak ya di badan gitu. Mungkin diajak Zoom aja Bu Popi. Pak Edi, malam. Pak dosen Pak Edi Purita, selamat malam, baru masuk beliau kayaknya. Iya. Malam Mbak Titin, saya juga baru masuk nih. Oke, nggak apa-apa, kita belajar telat bangun. Bu Popi. Halo, mau minta ini Bu Popi. Bu Popi kalau temannya mau sembuh, suruh ikut Zoom. Dia mau ikut Zoom nggak? Nggak mau. Alasannya nggak mau ya nggak sembuh. Ikut Zoom dulu dong. Nanti kan kalau ikut Zoom kita ada nomornya kasihkan saya biar saya jawab semua pertanyaan beliau. Pusing buat jenengan. Nggak ada celah. Dikenakan sama Mbak Titin. Dikenakan Mbak Titin, Bu Popi. Suruh ikut Zoom. Pasti dia nanti tahu gitu. Masa 40 orang di sini semua merasakan manfaatnya, dia sendirian nggak memanfaatkan rasanya gitu loh. Jadi kan mungkin nanti kita bisa kasih tahu, mungkin dia yang tadi
nggak bisa mikirnya lambat, jadi cepet. Iya. Yang tadinya kencing sehari semalam 5 kali jadi 2 kali gitu loh. Cuman nggak digali aja. Kalau dia konsentrasi ke darah tinggi dia, ya mungkin itu udah turunan dia darah tingginya paling rendah itu 140 160. Itu udah paling Tapi rendah untuk kekentalan darah tetap keluarga dia. diedarkan. Kekentalan darah tetap diedarkan, Betul. tidak akan terjadi serangan stroke kedua dan ketiga, terjadi penggumpalan darah di otak. Ini sangat fatal. Ya. Ini kan saya cuma jalan secara WA aja ya. Nah, besok mungkin saya ke Semarang, saya mau temuin dia karena itu aku juga agak deket sih ya sama maminya dia. Mau nengok loh. Dan saya mau tanya-tanya, kamu tuh minumnya rutin apa enggak? Sampai habis juta-jutaan tuh sampai 2 tahun berapa juta itu? Ya tuh. Kan dia bilang, saya tuh sudah minum ini tuh sampai 2 tahun lebih loh sebelum pandemi sampai sekarang. Waduh, berarti kamu sudah kenal dengan produk ini. Iya, dia bilang gitu. Wong adik saya jadi member, jadi saya beli dari via adik saya terus, dia bilang gitu. Nah, saya dengerin aja dok. Oke, ntar saya ke Semarang, dan besok saya mau pergi ke Semarang. Mau ke makam ibu bapak saya kan, yang ada di Kudus. Jadi kita rombongan sama adik-adik saya mau ke Semarang. Jadi nanti aku mampir sama tempatnya dia. Nanti mau tanya saya, apakah dia tuh minumnya rutin atau enggak ya toh? Iya. Nanti kalau Ibu di sana, sambungkan saya sama beliau. Biar saya bisa mengenalkan produk ini bekerjanya dengan baik. Dan kalau sakit diabetes itu, kenapa orang sakit diabetes tidak bisa tahan kencing, tidak bisa tahan lapar, haus, cepat lelah, mudah ngantuk. Karena apa? Membran selnya tertutup lemak jahat, lemak jenuh. Karena kebiasaan kita orang Indonesia, minyak goreng kita terbuat dari sawit, itu CPO, mengandung bensin, akrolin dan formalin. Akrolin bahan cat tembok. Formalin yang kalau tenaga medis yang untuk mengawet. Nah, di situ kita orang Indonesia masih suka gorengan. Habis makan gorengan kita minum es teh, kadang es campur. Itu karena tubuh manusia cuma bisa memproses satu jenis gula. Kalau campur itu ada susu, ada sirup, ada gula, ada creamer. Kebiasaan kayak gini nih juga merusak organ tubuh kita, banyak yang nggak sadar. Mengikat lemak dalam tubuh. Jadi membran selnya tertutup. Mau minum, mau makan sebanyak apapun, minum sebanyak apapun, ya sudah menjadi sampah di ginjal, menjadi air di kandung kemih, kencing terus tiada henti. Selama hidup harus begitu. Kalau yang tipe 1, tipe 2 nanti luka tidak bisa kering. Kalau yang orang bilang, oh gula kering, yaitu haus terus menerus. Nanti pankreasnya rusak, nggak bisa memproduksi insulin. Ngeri loh, diabetes itu yang ditakutnya komplikasinya. Nanti bisa ke stroke, bisa ke jantung, bisa ke lupus. Semuanya kena. Bu Titin, saya bisa minta tolong HP-nya, nanti saya hubungin. Jadi dari Semarang saya nanti hubungin kamu. Oh bisa. Ibu bawa bolpen nggak? Bawa. 081 294 504 330 ya Ibu. 4. Coba sekali 081 294 504 330. 330. 081 294 504 330. Ya Ibu, benar. Ada WA-nya ya? Ada, saya cuma punya nomor 1 ini aja. Ini Mbak Nova kasih. Nanti kalau saya ke Semarang, nanti tak hubungin ya. Siap Ibu. Ibu Titin itu sekarang tinggal di mana? Saya di kota Solo, tepatnya di Serengan. Oh Solo tinggalnya. Kalau saya asal dari Boyolali Bu, di kampung karena nggak ada akses internet. Harus kos di Solo, tapi sejak dijalankan AFC saya bisa ambil kos tiap bulan 1,5 juta. Semuanya dari AFC. Oke. Keren Bu Titin. Thank you ya. Ya Ibu, sama-sama. Ya.
Mungkin Bu Titin ada orang yang juga mungkin udah udah ngerasa minum terus jadi over confidence, kadang-kadang juga makannya jadi sembarang. Terus istirahatnya juga kurang, gitu ya Bu Titin ya. Kadang-kadang kan itu yang juga jadi pengaruh sebenarnya kan, nggak mentang-mentang terus minum terus oke, fine aja, tapi kan tetap harus dibantu sama ya pola makan yang tetap harus kita jaga, sama istirahat ya. Mungkin gitu masih Bu Titin. Kita harus bisa memahamkan begini, apa gunanya racun di detox, sel diganti kalau pola hidup dan pola makan dan kayak hidup kayak gitu nanti suatu saat akan terjadi sesuatu lagi. Tapi lebih baik beliau nanti lama-lama perlahan-lahan akan mengurangi kebiasaan yang tidak baik. Lebih baik masih melakukan apapun tapi sambil minum ini daripada semuanya dilakukan tapi tidak minum. Nggak minum, benar-benar. Mantap. Jadi mungkin kalau orang yang udah hipertensi terus masih makan segala macam, mungkin udah kolaps, dengan minum ini ya jadi memperpanjang, gitu ya Bu Titin ya. Berpanjang ini udah ajaib luar biasa. Dokter Ruli kemarin sampai bilang ini sapu jagat. Karena ada temannya itu satu keluarganya itu adik kakak nenek semuanya kena diabetes, punya pabrik gula katanya. Setelah dikenalkan sama temannya kemana-mana, beliau masih bisa makan apa saja tapi tiap hari makan. Katanya ada sapu jagat, meskipun aku diabetes, aku bisa makan apa saja, aku masih bisa kemana-mana, aku baik-baik saja. Padahal dia udah diabetes ya? Diabetes semuanya karena keturunan. Tapi kan pencernaannya diperbaiki terus, membran selnya kebuka, jadi metabolisme lemak itu bisa berjalan dengan baik. Semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh bisa dipecah menjadi protein, kalori, dan mineral dengan baik. Iya. Teman-teman ada yang lain yang mau tanya? Ada di kolom chat itu, Nova. Ada yang tanya. Coba di Nova kolom buka. chat. Oke, ini Nova mau baca dari mana nih? Ibu Yumi ya. Bu Yumi nanya, Bu Titin mau tanya dong bagaimana meyakinkan saudara yang sudah sakit parah. Aku ada kasih produk untuk dia coba, waktu itu gratis. Dia bilang enak, badanku setelah konsumsi itu. Tapi giliran disuruh beli aja untuk melanjutkan proses pengobatannya, malah bilang nggak punya uang. Ini bagaimana cara kita ngomongnya supaya dia ambil keputusan untuk beli produk ini. Saudaraku kena kanker payudara stadium 3. Bisa dibantu Bu Titin, gimana nih cara meyakinkannya? Oh ya, baik. Dengan Bu Yuni dari mana ini? Halo Bu Titin, salam kenal. Halo Bu Yumi. Ini dari mana? Ya, kalau saya di Cibubur Bu Titin. Dekatan kita Bu Yumi. Iya nih Bu Nova, nanti kapan-kapan kita Saya jawab ketemu pertanyaannya ya. Saya jawab pertanyaannya ya. Boleh, terima kasih Silakan, Bu. Meskipun saudara, kita jangan hadir sebagai pahlawan kesiangan dulu. Maaf. Jadi kalau kita edukasi kayak gitu memudahkan orang. Nanti bukan saya seuzon yang nggak baik ya. Nanti biar dikasih lagi deh. Saya nggak harus keluarkan uang. Kita pahamkan, kita jual informasi saja. Semua sakit yang belum tersolusikan di medis, produk ini bisa jadi solusinya, termasuk kanker stadium 3 dan 4. Bayangkan kalau kemo itu bukan solusi yang tepat kok. Sekali di kemo sebenarnya yang dibunuh sel kankernya, tapi sel yang baik dalam tubuh kita semuanya ikut mati. Coba sekali kemo, 2 kali kemo, 3 kali kemo, organ tubuh kita rusak semuanya. Imun tubuh turun. Nah, kanker itu satu-satunya meningkatkan daya imun kok. Itu obat dimanapun orang keluar negeri ini apa hasilnya apa? Setelah kita pahamkan dengan baik, nanti semuanya tersolusikan dengan baik. Bahaya kanker payudara stadium 3, 4 kayak apa kalau sudah ada pembusukan. Kita harus pahamkan detail bahayanya, nggak usah takut-takut kita. Memang bahaya kanker kayak gitu kok. Lama-lama mau menjemput karena imun sudah turun terus, tidak ada kekuatan. Virusnya
NK sel dalam tubuh kita akan kalah. Kalau kita sudah meningkatkan imun tubuh, NK sel dapat makanan akan bekerja melawan semua virus yang ada di dalam organ tubuh kita. Ada pasien di mitra saya itu udah kanker stadium 3, konsumsi ini 4 box, perbaikan sudah agak ada pembusukan, sekarang terselamatkan juga. Nah, di sini bukan testimoni. Kalau orang dari langsung kita testimoni yang di ASC juga akurat. Orang yang sudah konsumsi ini tersolusikan. Memang kita tidak boleh bilang sembuh, overclaim, karena bukan obat. Tapi faktanya bisa jadi solusi untuk sakit apa aja kok. Ada pensiunan dokter dari Amerika yang pernah bilang, orang kalau mau sehat jangan pernah kenal dokter dan rumah sakit. Dalam artian apa? Obat itu kan sudah racun yang diracik, sesuatu racun yang diracik untuk organ tubuh kita. Saya sendiri sudah pernah opnam 4 kali. Karena sesuatu, ada yang tragedi, ada yang saya keguguran waktu itu, saya sadar, pasti organ tubuh saya tidak baik-baik saja. Setelah saya jalankan ASC, saya berbonus, saya selalu minum ini, order dari Redemption, karena saya tahu. Karena organ tubuh saya waktu itu dari dulu sampai sekarang masuk apa aja yang tahu kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, nanti Bu Yuni pahamkan beliau seperti itu. Nanti bisa minta bantuan saya juga boleh untuk bisa memahamkan, bukan saya untuk harus beli, tidak. Biar beliau kita pahamkan, jangan sampai terjadi hal yang fatal yang tidak diinginkan. Kita itu kalau sudah ada terjadi hal yang fatal, kita kerja di sini, aduh kenapa sih kemarin kita tidak hadir, kenapa sih kita kemarin tidak ini, karena nyerah sesuatu alasan orang tersebut, itu nanti kita akan menyesal, apalagi saudara. Itu dia Bu, saya udah ke orangnya kan, ke pasiennya langsung meyakinkan, alasannya nggak punya uang kan. Nah, terus saya coba meyakinkan anaknya, karena memang saya tahu tante saya, jadi ceritanya waktu itu karena tante saya ini kan mau menikahkan anak, sementara dia kemonya itu tuh 5 hari sebelum dia menikahkan anaknya. Jadi saya pikir kan, saya waktu itu nawarin dia nggak mau. Nah terus waktu itu akhirnya saya bilang ya udah saya minta tolong sama kamu coba ya produk ini, karena kebetulan tante saya itu memang deket banget sama saya. Tujuan saya untuk meningkatkan imunnya, karena dari proses dia kemo ke menikahkan anak tuh cuma 5 hari doang bedanya. Jadi saya pikir kan dengan kita kasih Utsukushi Subarashi kan itu ada meningkatkan imunnya kan. Apa mau nggak dikonsumsi? Nggak dikonsumsi waktu itu sama dia takut. Nah karena beliau takut, Bu Yuni belum bisa memahamkan ke beliau dengan mungkin sampai paham benar, karena orang yang udah sakit kayak gitu itu terlalu takut sesuatu Mbak, karena nanti karena udah ke dokter, nanti kalau salah dikit gini bisa fatal. Jadi orang yang udah antipati dengan dokter itu tidak mudah kita untuk mengalihkan sesuatu perhatiannya selain obat dokter. Tapi harus yakin, kalau terus-menerus obat dokter, kasihan ginjalnya. Kasihan kankernya menggerogoti terus tiap hari, selnya rusak terus. Tiap hari kita yang sehat aja, sel kita tuh miliaran tiap hari. Sel otak, sel jantung, sel hati, sel semuanya rusak, hilang. Apalagi yang sudah sakit seperti itu juga. Baik Bu Titin, nanti kebetulan nomornya udah saya save Bu, dan saya juga sudah WA Ibu tuh, salam kenal. Nanti kalau saya mentok-mentok saya minta tolong ininya juga ya Bu ya, terima kasih sebelumnya. Kalau misalnya nih saya udah jelasin, atau mungkin bener yang kata Bu Titin, kayaknya nih saya belum pinter nih ngejelasinnya, maksudnya belum bisa sampai bener-bener kepepet, mepetnya itu belum bisa sampai ke hati istilahnya kan, kayak Bu Titin nih saya dengerin dari tadi, mepetnya nih luar biasa nih Bu Nova nih, kayaknya bener-bener harus dipelajari. Mepetnya nggak sembarang mepet ya Mbak Yumi, mepetnya tuh mepet ke hati. Betul, mepet ke hati. Mepetnya ke hati. Kalau udah main hati kan udah susah ya Bu Nova. Iya, udah nggak bisa nolak kalau udah kena hati. Ya kan kayak orang jatuh cinta kan. Kalau udah kena hatinya, cinta itu buta. Gitu. Jadi pepetnya harus pakai hati. Yang kita mesti sama-sama belajar ya.
Mbak Yumi, aku juga ada tuh kayak gitu, udah tahu temennya, apa sih, aku tahu temen aku sakit kanker stadium 3. Dia udah beli produknya untuk mertuanya, dan mertuanya ada perbaikan gitu, udah pernah ditawarin, terus dia udah sadar, dia udah perbaikan, tapi pas dia sendiri buat keluarin duit segitu tuh sayang banget gitu, maksudnya dia masih mikir panjang, sedangkan kita tahu dia lagi struggle banget buat ngadepin kemonya gitu ya. Nah itu memang itu sih ya, kita mungkin belum ketemu pepetan hatinya ya, Bu Yumi ya. Nah ini yang mesti kita sama-sama belajar. Menyambung nyawa, untuk menyambung nyawa. Tanya kalau sudah orang yang sakit kayak gitu, untuk menyambung nyawa. Apa artinya uang? Untuk menyambung nyawa. Sakit juga beliau yang rasakan. Mungkin yang ada di sini, saya ada kenalan dokter di rumah sakit Muwardi, janjian ketemu saya, Titin kamu ke sini, ke ruangan ini, saya lewat di orang yang kanker stadium 4, semuanya alat tertancap di tubuhnya, beliau meraung-meraung kesakitan, ngeri, saya dengarnya, aduh miris. Dokter itu saya tanya, kamu cuma lewat sekali, aku sebagai manusia, meskipun tenaga medis setiap siang malam, dengar kayak gitu, andaikan ada obat mujarab apapun aku kasihkan, aku belikan di mana adanya. Waktu itu belum ada AFC, kayak gitu, ngeri loh. Aduh, kita harus bisa hadir jadi penyelamat lah, jadi penyelamat. Segala cara telah kita pahamkan. Kita tentunya harus kuasai dengan benar sakit apa ini, sakit apa itu. Kalau kita bisa memahamkan dengan benar, udah termemori di sini, kita ngomong sama orang nggak enak. Kalau kita ingat-ingat, ya orang nggak mungkin berpikir apa sih kanker payudara, apa sih diabetes, stroke gini-gini. Kalau kita masih mengingat-ingat, apalagi kita bukan tenaga medis, orangnya pasti ragu. Sebagus apapun produk, tertarik dulu sama yang membawakan. Iya. Terima kasih banyak Bu Titin. Makasih Bu Titin. Saya bantu untuk memahamkan, saya bantu, kita saling support. Saya tidak pernah memilih jaringan, tidaknya siapapun saya tidak pernah memilih itu. Seperti Pak Edi, beliau yang hadir ini tadi, beliau dosen di Universitas Cendrawasih, suami istri beliau dosen. Mau cerita kemana, takut sama siapa, gini-gini, backgroundnya beliau dosen loh. Saya apa? Saya sekolahnya PAUD, beliau belajar sama saya. Bukan saya berarti saya pintar kan? Sharing aja. Ya, luar biasa Bu Titin. Nah, Bu Titin ini ada lagi nih yang tanya Iya Nova bacain dari kolom chat. Ini sebentar. Bu Titin, ini dari Pak Apri. Bu Titin, ada nih teman, dia bekerja sebagai akupuntur. Aku tawarkan, dan dia sudah tahu produk SOP belum saya tanya. Lalu dia minta kirim brosurnya. Lalu dia bilang harganya berapa. Lalu saya kirim harga produknya. Lalu saya tanya lagi dan dia bilang tidak dulu. Nanti kalau ada pasien dia yang cari, dikabarin. Dia bilang seperti itu. Nah itu gimana nih Bu Titin? Nah, di sini berarti belum bisa gali kebutuhannya. Dia orang tersebut masih kalau ada pasien, dari awal kenalkan dulu diri kita. Saya sekarang kerjaan gini, ada ini loh, ada bisnis baru. Saya baru bekerja sama dengan perusahaan Jepang, perusahaan yang sudah luar biasa di sana, perusahaan raksasa. Kalau kita bekerja sama dengan perusahaan yang baik di Indonesia seperti Pertamina, BUMN, kita punya duit dari mana? Ketemu sama saya dulu yuk ngobrol. Nah, kalau sudah ketemu nggak bisa harus telepon langsung. Kalau cuma cacat, ya orang akan bantah terus, akan nyari aman karena belum tahu ini seperti apa. Kalau kita ya udah tidak akan ketemu. Kita juga pikirnya tak. Kita harus cari. Kalau orang kayak gitu, jalankan bisnis. Kalau perlu disamperin dari hati, bangun komunikasinya harus dari hati. Kalau sudah dari hati itu connect. Gitu ya. Kita silakan Pak Pri. Iya.
Makasih masukannya ya. Oke Pak Apri, sama-sama. Semoga lewat Zoom ini orang-orang di luar sana lewat kita bisa banyak yang join, yang tidak punya modal kita ajarin. Tidak harus punya modal. Yang penting ada niat, ada kemauan. Kita rangkul mereka-mereka biar tidak ada orang yang susah. Kalau kita kayak di sini nanti kita bisa hadir jadi donatur, rangkul siapapun. Iya. Harus sabar ya Bu Titin kitanya. Harus, tidak boleh buru-buru. Kita cerita ke orang harus closing, harus beli produk bagus. Tidak, bangun komunikasi aja dulu. Semua rezeki tidak akan tertukar. Semua nanti ada, kita akan dikasih jalan. Aduh. Gimana nih? Kalau udah main hati jadi udah terenyuh duluan, Nova. Ya kan? Karena ya kadang Nova ngerasain juga sih, maksudnya mungkin kadang pengalaman pribadi ya, kitanya nggak sabaran gitu kan, nawarin, udah kita ajakin, kita udah ngajak ngobrol, apa segala macam, terus buntut-buntutnya dia nolak gitu kan, aduh udah deh, akhirnya kita sibuk cari prospek yang lain, gitu, terus lupa nih sama yang kemarin, kita lebih dalam lagi cari why-nya ya Mbak Ya tetap itu kalau orang udah kayak menolak kayak gitu, kita jangan langsung harus tidak. Kita santai aja, slow aja, tetap bangun komunikasi sambil kita cari yang lain, tapi jangan dilepas. Iya. Diajak komunikasi dari hati, diajak ketemuan, lama-lama akan terpesona sama orang yang mengajak. Iya benar juga. Ya Nova sendiri aja 2 tahun baru ayo jalan gitu ya Bu Titin. Terpesona sama yang ngajak sama Kaita sama Bu Titin ya kan, ternyata 2 tahun udah pada banyak duitnya, kita kemana aja kan gitu. Baru udah sakit ngerasain sembuh baru dia melek. Aduh kan nyesel jadinya. Nggak ada nyesal, yang penting bisa masuk AFC daripada tidak nyesel terus tidak kenal, lebih parah. Iya Bu Titin ya, aduh. Tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat ya. Yang penting berani memulai. Iya benar. Kalau nggak mulai nggak ngerasain konnichiwa. Udah ngerasain konnichiwa, ngibrit sendiri. Iya nggak bisa tidur, nggak dapet konnichiwa 2 hari udah rasa dan gelisah. Ada lagi teman-teman yang lain? Nih mumpung nih, jadi kita tahu, oh kalau begini Trika gimana ya, jawabnya gimana? Ternyata emang, aduh nggak sebenarnya nggak susah, tapi nggak gampang juga ya. Tapi butuh punya hati ya, Mbak Titin ya. Kalau Nova bilang kita tuh harus menaruh hati di sini tuh benar-benar apa ya? Apa sih? Aduh Nova tuh nggak bisa ngomong deh, nggak bisa dijelasin kata-kata. Kalau udah pakai hati tuh udah. Ya, kalau kita tahu orang dari hati kan, kita tahu kebutuhan dia, kita bisa kena hatinya, mau nggak mau ya jadinya dia ikut gitu ya. Iya, dan malam ini kalau Bu Ramni Nemto dari Bu Ramni dari Manokwari ya, beliau hadir. Tadi aku kasih linknya. Saya jumpa beliau di pesawat aja, duduk di kursi yang berdampingan. Beliau ambil amlodipin waktu itu. Saya langsung, Bunda kok minum amlodipin? Bunda ada hipertensi ya? Iya Mbak. Oh iya Bunda, saya kebetulan kerja di farmasi kesehatan. Produknya ini non bahan kimia, gitu-gitu tanya-tanya. Terus di Surabaya itu kami landing masih lanjut ngobrol. Saya harus di hotel di Surabaya dulu 2 hari karena capek. Ada mau jumpa di ibu dari Kalimantan juga ketemu di mall gitu. Ibu dari Kalimantan itu berobat Jakarta, Kalimantan juga belum sembuh-sembuh. Saya kenalkan ini closing juga di Surabaya. Dan Bu Ramni ini juga akhirnya saya kenalkan produk ini non bahan kimia, ada paten fungsi manfaat. Beliau juga member juga, sudah order yang ketiga kali ini. Mau jalankan bisnisnya juga. Tadinya beliau sudah konsumsi Herbalife, karena Herbalife itu untuk menekan berat badan harus suplemen, ditekan sedemikian rupa, nggak boleh makan ini itu. Jadi pencernaan beliau juga sudah bermasalah. Begitu awal konsumsi ada muntah-muntah dulu, ada diare. Nggak apa-apa Bu, itu reaksi malah racun di pencernaan, di detox. Dari sekarang udah merasakan nyaman. Itu cuma jumpa di pesawat. Nah,
Kalau orang mikir ribet, nggak mau peka terhadap siapapun, kan saya nggak akan kenal beliau. Orang nggak kenal, iya, cuma di pesawat. iya benar. Nah, terus Bu Titin, Nova mau tanya deh, itu kan awalnya benar-benar nggak kenal. Terus Bu Titin lihat dia minum amlodipin, lalu Bu Titin jelasin produknya. Nah, sekarang akhirnya dia mau jalanin bisnisnya, ya Bu Titin ya. Nah, itu Iya. gimana Bu Titin? Waktu kan kebanyakan dari kita juga awalnya pasti dari user ya. Dari user, nah lalu ngajakin dia untuk pemahaman untuk ini tuh bisnis loh, bisa dapat produk gratis dari ini tuh gimana Bu Titin dijelasinnya awalnya untuk ke Jadi dia. kita perlahan-lahan di bisnis ini tidak ada tutup poin, Bu, beda dengan jaringan di luar sana. Jadi sekali terjadi transaksi kalau sesuai hak join di AFC itu ya bonus langsung masuk, tinggal bangun jaringan kanan atau kiri. Di bawahnya nanti sambil aku carikan titik, itu kan udah terjadi di Manokwari itu. Saya ketemu teman saya diajak ke toko listrik gitu aja untuk beli lampu. Saya deketin bosnya yang jual listrik itu. Saya, loh, jam segini kok belum tutup? Kalau Solo sudah tutup. Loh, mbaknya dari Solo? Iya. Kerja di mana di Manokwari? Saya bermain aja kok, tapi saya kerja di farmasi Jepang. Saya sebagai konsultan kesehatan. Kok ini ada kendala kesehatan nggak? Saya sehat-sehat aja. Oke, baik. Tapi organ tubuh sudah dipakai berpuluh-puluh tahun kok. Kalau gitu minta nomornya gitu. Dari Lebaran sampai sekarang beliau sudah order 11 box. Luar Beliau biasa. nggak ada sakit. Beliau nggak ada sakit. Tapi organ tubuh sudah dipakai berpuluh-puluh tahun. Mobilnya kok jenengan pernah diservis nggak? Tiap bulan. Organ tubuh nggak pernah. Oh iya juga ya. Gitu. Dia langsung Saya pun mikir. nggak sakit sehari 4 saset sampai sekarang karena ini tidak ada aturan dosis, semakin banyak semakin baik. Kita lihat kantong aja. Tapi kalau orang yang mau jalankan bisnisnya akan sambil cerita ke orang lain, kita minum, juga dapat bonus. Kita membantu, mengclosingkan, membantu prospek, kita dengar, kita tuntun. Orang kan tidak bosan. Kita hadir kok. Dan kayaknya juga jadi nggak kayak ngajarin ya Bu Titin, jadi kayak memang benar-benar sharing ya, sharing aja gitu ya. Iya, kita itu sharing, cuma jual informasi. Kita jual informasi yang bagus, sistem bagus, produk bagus, perusahaan ada legalitas. Sekarang orang yang invest itu rela suruh setor 100 juta sekian, mereka nggak dapat apa-apa loh. Yakin nanti uang kembali dapat lebih. Kalau di ASC kita sebenarnya bukan modal 3.400.000 dapat ini 2 box, kita minum sehat, kita representasikan ke orang lain balik modal. Di sistem kita masih diakui kita sebagai member. Kalau kita beli barang mewah misalkan HP 30 juta di toko itu, setelah kita pulang kan nama kita sudah nggak ada. Kalau ini kita seumur hidup ya Bu Titin ya, member seumur hidup. Seumur hidup bisa diwariskan, kita tidak harus sewa tempat, bayar karyawan, bayar listrik, cetakan produk. Sekarang kalau orang Indonesia namanya kalau sekarang bikin kopi, semuanya bikin kopi, ayam geprek, semuanya geprek. Lama-lama gulung tikar semua. Iya, negara kita latah ya Bu Titin. Udah kita berbeda dari yang lain, nggak ada saingannya. Udah yakin aja. Ditolak ya biarin, bodoh amat. Makanya jangan pada dekat-dekat saya, 1 cm dari saya prospeknya aja. Jadi Bu Titin udah nggak peduli ya omongan orang, kan kadang kita masih ada rasa takut nih, ntar kalau, aduh, misalnya saya aja deh kalau misalnya ketemu gitu, aduh Nov, udah deh jangan ngomongin Subarasi lagi, jangan ngomongin Utsuk Pusi lagi, bosen gue dengerin lu ngomong AFC lagi, Subarasi lagi, Utsuk Pusi lagi. Nah itu gimana sih Bu Titin ngadepin hal yang kayak gitu, karena kalau kita udah gunain kan kita tahu nih manfaatnya ya, kayaknya tuh nggak habis gitu, ketemu siapa tuh kayaknya bawanya pengen cerita. Ketemu siapa tuh kayaknya pengen cerita, sampai akhirnya kalau sekarang tuh udah deh Nov jangan cerita itu lagi, bosen gue dengerin Utsu lagi, Suba lagi gitu. Nah itu biasanya sih memang orang-orang yang belum mau beli. Nah itu gimana Bu Titin ngadepin apa ya, ini sosial ya, kalau itu kan kita gimana ya. Nah itu gimana Bu Titin? Pada mau uang enggak gitu aja, pada mau uang enggak yang tanpa resiko. Kalau sehari bisa 5 juta, 10 juta, ada sekian-sekian,
mantan napi lo bisa, satpam lo bisa, penjual cilok lo bisa, pemulung lo bisa. Kan ada peran orang lainnya. Ada mau uang yang gini tanpa modal. Oh iya ya. Nanti akan tanya. Jangan kita cerita subah dan usu aja. Kalau orang kayak gitu kita ceritakan bonus-bonus orang lain yang bukan dari kita. Iya, duitnya. Ceritakan duitnya ya. Siapa sih yang nggak mau duit ya kan? Pasti yang nggak mau duit tanpa resiko. Kalau orang nggak udah diterangkan A sampai Z gini-gini, ya udah kita cari yang lain. Iya. Biarkan mereka orang yang tidak beruntung. Iya. Jadi ya bodo amat ya Bu Titin ya. Yang rugi dia ya Bu Titin kalau nggak ikut kita. Ya, ngapain kita udah dari merasakan yang kita udah ada buktinya mereka masih nggak percaya. Mereka yang orang yang bodoh kalau nggak mau percaya, bukan orang yang beruntung. Kita cari orang yang lain yang sepaham dengan kita. Kalau semuanya itu kita orang baik, kerja tulus dari hati, Tuhan akan pertemukan orang-orang yang connect dengan kita. Yakin itu. Benar-benar. Amin, 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 amin. Amin. Waduh, luar biasa ya. Kalau ngobrolnya tuh nggak berasa loh 2 jam, jadi seru banget. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi nggak? Keren Mbak Titin, makasih sharingnya. Kita belajar banyak sama Mbak Titin ya. Iya, banyak banget. Si Ita ini waktu saya di Jakarta suara saya sampai habis ditarik sana tarik sini buat rebutan tuh waktu saya di Jakarta. Habis Bu Titin pinter banget sih. Ini Ci Ana hadir nggak ini Ci Ana? Dia lagi di Bali. Oh udah di Bali, kirain masih di Kanada. Lagi di Bali. Tadi dia hadir sebentar lagi Mbak Titin ngomong, dia udah hadir tuh tadi dia. Oh. Nah, andai kan Mbak Nova waktu itu di Grand LOP Jakarta udah ada bisa ketemu saya. Si Ita itu rebut saya dari sana dari sini. Aduh, paling lama saya di mejanya Cik Ita sama Cik Ana itu. Karena kita terkesima sama Mbak Titin. Aduh, saya cuma aduh, suara saya 2 hari di sana Grand LOP itu sampai ditarik sana tarik sini, sampai Pak Mansur bagian yang paling malam saya tahu-tahu ditarik aja. Udah, Bu Titin gantian pun di meja saya sini itu udah paling akhir. Bener. Keren. Ya, waktu itu aja Kak Ita nyeret Bu Titin buat ngomong sama Nova. Akhirnya Nova, oke, kayaknya harus jalan nih gitu kan. Itu yang men-trigger Nova waktu itu emang bener-bener itu ya Kak Ita ya. Jadi bener-bener ceritanya tuh bukan apa ya, Nova bisa ngerasain emang ceritanya tuh dari hati gitu. Dan ya masa sih nggak mau coba gitu kan. Udah ada loh bukti nyatanya tuh mau apa lagi gitu, mau lari kemana lagi kita gitu kan, mau mengelak kemana lagi gitu. Masa nggak mau coba, udah dikasih peluang gitu sih Bu Titin. Jadi aduh ya, makasih ya sudah menginspirasi. Ya, makasih banget Bu Titin, kita semua belajar banyak dari Bu Titin. Ayo teman-teman semua semangat ya. Yang penting di sini adalah kita berbagi kebaikan. Ditolak itu tidak ada masalah ya. Pemikiran kita adalah kita hanya menginformasi, berbagi informasi. Dia mau enggak, terserah aja, nggak apa-apa. Niat kita kan yang penting baik ya Bu Titin ya, betul kan ya? Betul, kita jual informasi aja. Jual informasi, ditolak satu cari yang lain. Tidak semuanya orang menolak, tidak semuanya orang tidak mendengar. Tadi Mbak Titin bilang ditolak 1 cari 1000 ya. Iya, dua cari 2000. Ya, itu prinsipnya teman-teman ya. Oke, nanti akan semua indah pada waktunya. Semua akan menabur hasilnya. Ya, kita berbuat kebaikan di sini di AFC karena sesuai dengan namanya Asayama Family Club. Jadi kita sebagai keluarga, kita berbagi kebaikan, kita berbagi dengan teman-teman juga supaya sehat dan juga ada bisnisnya. Gitu ya. Amin, amin, amin. Luar biasa ya malam ini. Kita tuh mesti sering-sering begini biar nge-booster loh, biar semangat lagi. Ada tambahan ini kajian, ada tambahan kajian. Siapa tadi ada yang di Corolado di Solo dekat Badek Keris katanya. Ya, salam kenal Mbak. Mbak Enda itu. Mbak Enda, halo Mbak Enda. Iya. Mbak Enda lagi fitness nih pasti.
Dia kalau pagi kan suka fitness. Iya. Enggak, aku baru bangun tadi. Oh. Enggak, jangan Ini bilang baru bangun, baru fitness. ini di luar sambil apa namanya? Dengerin. Zoom-nya di luar karena suamiku masih tidur. Oh iya. Di sana masih pagi soalnya. Masih. Iya. Mbak Indah, luar semoga biasa. suatu saat saya bisa ke Colorado ya. Oh, Doakan please. ya. Amin, Silakan, amin, amin. silakan. Amin, Bisa pastilah. nginep Nanti di kita rumah ada anterin. ekstra. Di rumah Nanti ada kita ekstra anterin Mbak kamar. Titin. Ketemu Tuh Mbak Indah. harus Titin extend ditunggu di extend biar Colorado loh. punya uang untuk bisa ke Colorado. Di Batik Keris ya, di Solonya, di dekat Batik Keris Dulu ya. Bapak Ibu itu dekat Batik Keris. Dulu saya lahirnya di Rumah Sakit Brayat Minulyo tahun saya ini orang nenek tahun 50-an. Nelly, Sudah ini menetap nenek di sana, lincah, Bu. bukan nenek-nenek. Nelly dan nenek Hebring dan nenek lincah. Iya. Cucuku Masih sudah bisa 2. bahasa Indonesia ya, masih bisa bahasa Indonesia ya. Masih. Oke. Cara Jawa ya iso kok. Seneng nek ngobrol cara Jawa. Oh, Enggak. luar biasa. Nanti Monggo. tukaran nomor WA gitu. Kita Nggih, bahas nggih, aja. nggih. Wah, seru. Nih, Mbak Titin, Mbak Titin ada Nova yang masih tanya ada yang nih. tanya. Iya, ada yang tanya nih sebelum kita tutup. Ada yang tanya, Mbak Titin, bonus tiap bulan berapa Mbak Titin? Waduh, mari kita buka dompetnya. Kalau saya kan join masih susah, 4 bulan baru bisa join. Di awal pandemi yang masih ada kendala ini itu. Dengan keluar jalan saya juga bukan sehebat orang-orang yang udah join punya duit, langsung diamond. Saya sekarang baru tembus di angka sekitar 20 juta per bulan. Wow. Wow, 20 juta bilang baru tembus 20 juta. Waduh, luar biasa Baru Bu Titin. Ya, Bilangnya bilangnya tembus baru 20 loh juta. Kak Jen. Bilangnya Keren. baru tembus. Berarti bakalan naik. Amin. Ya Udah kita mau cerita gitu aja. Tugas kita kerjanya gampang kok. Cerita sana, cerita sini, ke sana, kemari, ya udah. Betul. Luar biasa. Ditolak cari Sambil 1.000. tidur bisa kerja malam, Mbak Titin. Order produk, Mbak Titin bisa tanya, kita memahamkan dengan baik. Order dong. Kan kerja bisa, yang paling mudah orang yang nggak percaya nih yang bikin kita kadang, ih ini loh pekerjaan bagus, tapi ya dalam malam ya udah. Anda orang yang tidak beruntung gitu aja. Iya. Ya. Nah, tadi ada yang nanya bonus. Nova tanya lagi ke Ita nih sebelum tutup. Yang sudah Bu Titin raih, barang apa impian yang udah Bu Titin beli nih dari bonus AFC selama menjalani AFC? Waduh. Saya bisa renovasi rumah. Saya Wow. bisa belikan motor anak saya PCX warna merah. Bisa Wow. stok produk ini 20 box. Saya suruh 2. Wow. Bisa beli laptop, alat untuk mendukung operasional kerja saya lah. Dan di 3 bulan yang lalu saya beli mobil tapi yang nggak bagus-bagus amat untuk ini aja. Nggak bagus-bagus amat Kak Jen katanya. Penting Luar untuk biaya biasa. Gelinding kan. Ya. Saya baru mau belajar nyetir, tapi bukan berarti saya sombongin. Bukan karena saya kerja keras, kenapa? Bukan saya kalau punya ini itu mau disanjung orang, tidak. Iya. Cuma saya gini, ini loh saya orang dari kampung, gini-gini. Orang yang remehkan saya dulu seperti apa, ibarat kayak sampah, misalkan saya dianggap sampah. Tidak semuanya sampah itu jelek, tidak semuanya sampah itu tidak kelihatan. Ya, pokoknya Mbak Titin berjuang terus. Saya tahu mobil impian Mbak Titin CR-V putih akan tercapai. Amin. Luar biasa Kita ya. doain ya CR-V putih Mbak Titin. Nanti saya diajak Amin. jalan-jalan. Doain kita semua ya Mbak Titin supaya kita jadi seperti Mbak Titin.
Kalau nanti saya beli mobil itu bukan aduh, kita saling support, kita tunggu Posido meskipun tidak mudah. Kita jangan sampai nyerah. Ya, nanti aku kasih teleponnya Pak Ena ke Bu Titin ya. Ya. Oke. Nanti bisa kontak-kontak. Oke. Mungkin mau fotoan, Nova mau fotoan? Boleh, sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya Kak Jen. Oke, Aku rasa udah teman-teman pada semua. malam, pada nggak Udah ingat. malam. Yang mau foto siapa? Aku foto Ya, ya? udah malam, besok Senin kita persiapan. Oke, kita buka kamera ya semua yang bisa buka Buka kamera. Yuk. kamera. Konnichiwa. Konnichiwa. 1, 2, 3. Ayo. Oke. Next, tunggu. Ini banyak banget nih soalnya nih. Bentar. Ya, dah. Wah. Sekali Selamat lagi, malam terima kasih semua. banyak ya Mbak Titi. Terima kasih Buat Mbak waktunya, Titi. buat sharingnya. Makasih juga Thank you teman-teman ya. semua yang udah Mbak hadir. Semuanya ya. Ya, thank you semua. Sehat selalu. Bye. 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 Makasih Mbak Titin. Sama-sama. Selamat malam semuanya.